Jenderal, kamu ambil risiko dikejar sama Shadow Assassin. Dibunuh cuma buat ketemu sampah itu? Beneran sepadan? Bagaimanapun dia suamiku, kali ini pulang ke Zhonghai. Ada beberapa hal yang harus kukatakan langsung di depannya. Sejak aku belajar di Akademi Militer Amazon. Itu udah 5 tahun gak ketemu. Istriku baru pulang dari luar negeri. Hadiah yang kubuat selama 5 tahun dengan susah payah. Dixing Lanyue, kuberikan padanya. Setelah 5 tahun, sudah waktunya aku jujur padanya soal identitas asliku. Gak nyangka taksi aku ini bisa jadi perhatian geng motor liar. Om, gaya nyetirnya keren banget tadi. Anak kecil, cepat pulang tidur aja. Hei, bocah! Dengan penampilan melarat lo kayak gini. Kayak suruh lo ngajar, itu udah nganggap lo berharga. Jangan nggak tahu diri. Ngomong apa sih lo? Kamu bilang ngelawan Om ini. Santai aja. Bawa taksi jelek bisa dapat berapa sih? Asal kamu mau ajarin aku teknik nyetir, aku kasih kamu Ya! Tunggu, 2 juta. Gak mau ngajar? 5 juta. Ini batas akhir. Nggak bisa lebih. Duh, berhenti di situ. Jangan kira tadi hampir. Nabrak aku bisa selesai begitu aja. Lo mau apa? Tidak! Bukannya lo jago nyetir. Bukannya lo juga cari makan dari taksi ini. Baik, aku sekarang suruh orang hancurin mobil lo. Jadi lo ngajar nggak? Terakhir kali ku bilang, ada masalah? Enggak, Bang. Lepasin aku. Bisa berkelahi, jago nyetir, keren banget. Om, kamu nggak bakal kabur. Kamu telat. Ada masalah di jalan. Tapi kamu pulang ke Zhonghai tapi nggak pulang ke rumah. Ngajak aku ke sini makan hotpot. Mau rayain, kamu dari Akademi Militer Amazon, lulus dengan sukses, ya? Aneh, siapa yang suruh kamu duduk? Enggak apa-apa. Lagian suamiku yang nggak berguna ini, masih nggak tahu tentang tinggiku sekarang, nggak tahu apa-apa. Maksudnya apa? Ya, Tentu saja artinya meremehkan kamu. Dalam 5 tahun ini, Jenderal Yan mewakili Daxia belajar di Amazon. Pencapaian yang diraih udah terkenal di kancah internasional, sementara kamu selama 5 tahun. Itu cuma sampah supir taksi, lumpur kotor nggak bisa diangkat. Punya apa kamu berhak makan bareng jenderal? Betul. Besok Chushun Dua, Naga Phoenix Daxia, yaitu guruku sekarang, akan secara pribadi memberikan penghargaan padaku. Diangkat sebagai CEO Zhonghai, aku sekarang sudah bintang jenderal. Lulusan elit dari Akademi Amazon, ditambah lagi binaan Chushunwa, baru layak di posisi itu. Memang punya kualifikasi naik pangkat jadi jenderal. Tapi kalau nggak ada aku, Kalau nggak ada kamu, Jenderal Yan malah akan melangkah lebih jauh. Kalau kamu sadar diri, seharusnya dari dulu putus pertunangan dengan jenderal. Biar nggak jadi beban jenderal di Daxia. Menonjol, mengganggu karirnya. membiayai kamu studi di luar negeri 5 tahun, keluarin duit dan tenaga. Sekarang, kamu malah mau cerai sama aku. Terus kenapa? Paling nggak jenderal kami ganti rugi kerugian kamu selama 5 tahun ini? 10 juta, cukup buat kamu nyupir taksi selama 10 kehidupan. Cukup, kan? Yang disebut cangkir tinggi sudah tenggelam. Yuhang, kamu nggak perlu pakai moral untuk memeras aku. Naik bulan terbang ke langit. Masa masih mau nempel sama barang di kolam? Tapi percayaan ini cuma ringaran. Kalau kamu bisa andalkan latar belakangku, langsung sukses besar dalam sekejap. Pernikahan ini masih bisa aku pertahankan buat sementara, gak ada prestasi sama sekali. Jangan salahin aku kalau aku tega. Cepat lari! Seorang jenderal legendaris, kok bisa nikah sama pengecut kayak gini? Ini dari kelompok pembunuh bayangan kan? 4 pembunuh hantu merah, ya? Akademi Militer Amazon. Komira, kelas A. Lawan kalian berempat, ada di sini. Berani datang mau bunuh istriku, kayaknya kalian Shadow gak perlu ada lagi.
Tanah, api, angin, petir, formasi 4 ninja Jepang. Kelompok pemuda kiriman Shadow. Tapi yang sering terdengar di Akademi Amazon, satu kalimat, musuh menyerang langsung mengarah. Roda persegi benda mati. Jenderal, gak usah banyak bicara. Pria itu udah bikin aku kecewa banget dari dulu. Kabari bagian patroli untuk urus sisanya. Cari tahu identitas para pembunuh ini. Beberapa sampah, pengecut yang kabur karena takut, masih berani balik dengan muka tebal. Bener-bener gak tahu malu. Meskipun ini cuma kejadian kecil, menurut kamu udah luar biasa mengerikan. Tapi caramu lari sambil buntut di selangkangan, benar-benar bikin aku muak. Kalau kamu masih punya rasa malu, harusnya kamu rela lepas dari ngejar-ngejar aku. Forward Nissan, sedikit harga diri. Betul. Sayangnya udah buang tenaga ngomong. Dia tetap nggak paham. Salah satu dari Jenderal Yen. Sekretaris Jenderal. Nggak usah formal, begitu dengar kalian diserang, aku langsung buru-buru, bawa anak buah dan datang. Ini dia yang tadi bersembunyi di atap. Penembak jitu yang mau bunuh kamu, udah dihandle sama pusat, sepenuhnya dilumpuhkan. Ternyata masih ada penembak jitu. Makasih sekretaris sudah bantu. Kalau bukan karena kamu, aku khawatir aku dan Bayu hari ini bakal mati di sini. Biasa aja. Bener-bener udah memperlihatkan sifat mencuri itu. Sampai habis-habisan. Hei, bocah, kamu tahu nggak apa yang barusan kamu bilang? Bakal bikin kamu bayar mahal. Aku tahu wewenang kalian untuk patroli dan menangkap. Adalah hak istimewa Zhong Shuyuan, tapi kewenangan segitu belum bisa menangkap aku. Maksudmu, kamu ini orang besar. Di Zhonghai. Iya, terus yang kamu maksud mencuri itu, pasti ngomongin penembak jitu yang kami tangkap ini, merebut kredit kamu, kan? Betul. Bisa bikin muka serius. Tapi ngomong-ngomong kosong. Itu belajar dari siapa? Cu Yuhang, cari perhatian di depanku kayak gini. Ada gunanya? Kamu salah, aku nggak sengaja bikin misteri hari ini. Aku siapin khusus buat kamu. Tunggu gurumu, Chu Shunhua datang. Baru kamu akan tahu. Siapa aku sebenarnya? Kamu tahu nggak apa yang kamu omongin? Guruku itu, Daxia Longke yang terkenal di seluruh penjuru, kedudukannya dihormati setara ribuan jenderal bintang. Kamu punya hak apa? Buat disamain sama dia. Kamu nggak tahu sama sekali? Dia bisa terima kamu jadi murid. Cuma karena kamu istriku, berarti besok Qing Yu dianugerahi gelar oleh Tuan Longkwe. Menjadi jenderal bintang juga gara-gara kamu? Bisa dibilang gitu, kurang ajar. Kalau bukan karena perlindungan jenderal. Kamu udah dieksekusi di tempat oleh sekretaris jenderal dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sekarang masih berani ngomong besar, ngerendahin nama baik jenderal. Mau mati ya? Hari ini aku cukup bermurah hati. Mau main pisau? Itu udah sentuh batasku. Batas itu adalah modal rasa hormat antar kalangan yang sederajat. Kamu pecundang tukang ojek. Pantas gak ngomongin batas sama kami para bangsawan kelas atas. Mementingkan keuntungan. Lupa asal-usul. Ngambil pujian atas kerja keras orang lain. Kalian para bangsawan dan orang terpandang. Bener-bener gak tahu malu. Menipu diri sendiri, kalau berani, coba deh sendiri pergi ke daerah Amazon. Di sana kamu bakal tahu apa itu kejam, lalu gimana aku bisa mempertahankan pernikahan ini. Hubungan suami istri kita selama 5 tahun, tapi nggak sebanding sama satu orang luar yang ambil ujian kayak itu. Yan Qingyu. Penembak jitu ini yang aku beresin, kamu lebih percaya dia. Daripada percaya sama aku. Pakai apa kamu beresin? Gaji sebulan beberapa ribu. Atau tempat sempit yang kamu tinggali. Rumah flat 80 meter persegi. Hanya ambisi orang kuat yang bisa melintasi langit, tapi dia cuma bahan ketawa. Qingyu, dia emang nggak pantas buat kamu, buat apa kamu kasih dia kesempatan, biar dia jaga muka. Mulai sekarang pindahlah ke sana, aku bisa perkenalkan mereka sama kamu, sekalian menyambut kedatanganmu. Kalau begitu, repot sekretaris jenderal, Bayu. Ayo kita pergi. Jaga. Bener-bener bodoh dan nggak ngerti. Bahaya. Yang Qingyu, semoga kamu pikirin bener-bener. Mau pulang sama aku atau pergi sama dia. Apa masih perlu dipikiri? Sanalah dunia yang aku mau, dan kamu di sini renungin aja perbuatan kamu sendiri. Betapa konyolnya. Semoga akhirnya kamu nggak nyesel. Chu Yuhang, semoga kamu ngerti. Perbedaan kita sekarang udah nggak bisa balik kayak dulu. Ini bukan. Kepala Eksekutif Wilayah Selatan, Chu Shunhua, Ajudan Jan Hongling, menyambut Raja kembali ke tahta. Di saat kayak gini, masih aja panggil aktor buat buktiin diri, bener-bener nggak bisa diobatin.
Guru, ini bintang kaisar meraih bulan yang Bapak minta. Nggak usah. Kamu si murid manis dari Dasya Longke. Sebelum aku sempat kembali ke posisi dan memperkenalkan diri padanya, sudah bersamaku. Ini karena aku sebagai guru gagal mendidik murid. Dulu waktu kamu masuk ke dalam bimbinganku, setelah lulus langsung mencapai puncak kesuksesan. Tapi dia memang sombong dan angkuh. Terlalu buru-buru ingin sukses. Upacara penganugerahan medali besok tetap dilaksanakan seperti biasa. Keluarga Yan sekarang sedang dalam bahaya, butuh dia naik pangkat jadi jenderal untuk menyelamatkan keadaan. Ini juga alasan dia pergi belajar di Amazon. 10 tahun lalu, kamu yang kasih aku jalan hidup. Sekarang aku jaga kamu selama 5 tahun. Anggap aja ini balas budi. Siapa namamu? Namaku Yan Qingyu. Aku bos di daerah sini. Banyak orang takut sama aku. Nanti kalau ada yang berani ganggu kamu, bilang aja nama aku. Ini tanda pengenal dari aku. Di Xinglan Yue, bapakku yang bawa dari tempat jauh. Kalau kamu nggak punya tempat tinggal, bisa bawa ini dan datang. Ke Villa Nangong cari aku main ya. Janji masa lalu, perasaan dan takdir terurai. Yan Qingyu, aku tunggu pertemuan besok malam. Oh, Gak nyangka kamu sekaya ini ya. Kalung ini harganya mahal banget loh. Ternyata kamu yang ngikutin aku sampai sini, mau ngajak aku ngajari kamu teknik nyetir ya? Teknik nyetir bisa dilatih pelan-pelan, tapi laki-laki kayak Om susah dicari loh. Gimana Renaten Korea? banyak banget. Ke semua teman baikmu ya. Bareng-bareng kesini minum bir. Ke hotpot. Dan muka kalian kayak lagi makan tai. Ayo, malam ini kita boros-boros aja. Aku yang traktir. Kami ada urusan, jadi pamit dulu. Sampai besok di upacara penghargaan, siap. Mereka semua bawahanmu ya. Ayo bilang, ada perlu apa cari aku? Gak ada apa-apa. Aku mau kamu jadi pacarku. Dan tenang aja, meskipun kamu punya segini banyak anak buah yang naik mobil mewah, tapi keluarga lu juga punya nama di Zhonghai. Kamu tahu Xinglan Group kan? Itu punya keluarga kami, pasti cocok sama kamu. Lagi pula, kamu bisa pakai grup keluarga kami buat organisasi bawah tanah kamu dan bisnis kamu jadi bersih. Bisnis bawah tanah? Pergi keluar makan hotpot aja, bawa banyak orang kayak gini. Aku tahu kamu kerja di bidang itu. Kamu salah sangka. Aku warga negara biasa yang legal. Aku tahu kalian para bos besar suka low profile sih. Oke, kalau nggak ada urusan, mending pulang awal aja. Aku juga harus... Namaku Lui, tinggal di Jijing Digong. Pasti datang ya jemput aku. Aduh, gawat. Nipa ngembaliin ke dia. Pasti sengaja dikasih bang, buat aku sebagai tanda cinta. Sampai jumpa besok di upacara penganugerahan, mengerti? Upacara penganugerahan besok malam, jangan-jangan itu yang jamuan penganugerahan Jenderal Yan. Fenger, menurutmu Yan Qingyu gimana? Cantik, kemampuannya luar biasa. Aku suka banget ayah. Iya, selama ini, keluarga Yan di Zhonghai hampir hancur berkeping-keping. Tapi dia setiap kali bisa menyelamatkannya diam-diam. Dia jenius. Dengan kemampuannya sekarang, mungkin udah melebihi. Semua orang hebat di Zhonghai, hanya dalam waktu 5 tahun, dia jadi murid Dasya Longke, dan naik pangkat jadi bintang. Keluarga Shu kita, kalau bisa punya dia, kekuatan di Zhonghai bisa digambar ulang. Wah keluarga. Pasti ngaku keluarga Shu kita yang paling atas. Maksud ayah. Ribut dia. Keluarga Shu kasih dukungan penuh buat kamu. Tapi dia udah punya suami, anak muda itu nggak perlu dikhawatirin. Lagi pula aku udah tahu dari jauh-jauh hari, upacara pemberian penghargaan besok malam. Seorang tokoh besar. Apa mungkin dia? Ku dengar bahkan Tuan Longke adalah muridnya. Semua orang yang lihat dia, panggil dia raja. Kedudukannya setara negara, yang paling tinggi, nggak ada tandingannya. Besok malam kita bisa lewat Tuan Longke buat hubungin dia. Manfaatin momen buat omongin pernikahan ini. Aku paham. Xingyu itu muridnya Tuan Longke, yaitu Tuan Besar itu. Selama ada dukungan dari tokoh besar itu, Xingyu pasti jadi wanita aku. Bisa nikah sama bintang militer, sekaligus jadi besan sama tokoh besar. Ini keluarga Shu kita, kesempatan emas buat terbang tinggi. Nona, dulu kamu punya tunangan yang hilang 5 tahun. Muncul. Di mana? Zhonghai. Siapkan mobil sekarang, pergi ke Zhonghai. Keluarga Tang di Shangjing punya aku. Informasi pergerakannya. Blokir selama 3 hari.
Tuan Chu menyelamatku. Mulai hari ini, kuil Dewa Obat tutup 10 hari. Nggak terima pasien sama sekali. Aku mau turun gunung. Guru, medali penghargaan udah siap. Waktunya udah. Ayo, temui murid baikmu. Keren banget. Bawa banyak orang ke pesta. Aku tahu. Tuan, di sekitar ada kelompok pembunuh bayangan. Kayaknya mau bunuh nyonya. Kamu sama Chu Xunghua urus dulu. Pastiin keamanan upacara penganugerahan malam ini. Apa sih? Ternyata cuma karakter kecil yang nggak bisa masuk. Kayaknya Bang, juga orang yang suka jaga gengsi, ya? Kata pohon apa? Aku udah jadi orang kamu, datang ke acara kayak gini. Pastinya harus nemenin kamu dong. Tenang aja! Aku perwakilan keluarga lu yang berhak hadir di upacara penganugerahan Jenderal Yan. Dan Jenderal Yan itu idola paling aku kagumi. Tunggu aku dong! Makasih semuanya udah datang di pesta penganugerahan aku. Yang hadir hari ini, semuanya pejabat penting di Zhonghai yang punya banyak jabatan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jenderal Yan terlalu sopan. Mulai sekarang, kamu jadi bintang jenderal dan juga bakal jadi CEO Zhonghai. Kami Shanghai Group masih ngandelin kamu. Iya dong, kedepannya para panglima militer kayak kami bakal kerja di bawah komando kamu. Dan mohon kamu, ayo kita angkat kelas bareng untuk bintang jenderal Zhonghai masa depan. Hari ini, guru aku, Tuan Long Kui, bakal kasih lencana penghargaan jenderal langsung ke aku. Tunggu sebentar, semuanya. Begitu pintu besar dibuka, saatnya kita bersama-sama hormati Tuan Long Kui. Selamat datang Tuan Longkuang. Ya ampun, mereka semua itu penguasa Zhonghai loh. Kok semuanya sujud sama kamu? Kamu sebenarnya siapa sih? Aku orang apa? Sebentar lagi kamu bakal tahu. Kok bisa kamu, bocah? Gimana caranya kamu jenderal ya? Aku tamu perwakilan keluarga lu. Aku beneran kagum banget sama kamu. Foto tanda tangan. Iya. Nona keluarga lu ini, yang kamu temui di luar tanpa sepengetahuan jenderal, wanita yang kamu kenal kan? Gak tahu malu kamu? Kok kamu malah ngomong kasar? Kalau dimaki, terima aja. Gak usah rumah tangga jenderal. Udah nangkep kau di tempat? Udahlah, Bayu. Cuma bocah ingusan. Lagi pula, mereka apa hubungannya? Aku gak peduli sama sekali. Tapi yang gak kusangka, ternyata kau masih dia munafik kayak gini. So, kalau maksa nggak bakal mempan ke aku. Sengaja datang ke pesta pengangkatanku, seorang perempuan. Terserah kau mau ngomong apa. Bagaimanapun aku jelasin, kau juga nggak bakal percaya. Mereka hubungan apa sama kau sih? Kok kayaknya mereka nggak suka sama kau? Jenderal yang kau kagumi ini adalah istriku. Apa? Kau nggak bercanda kan? Ya nggak salah. Tapi di duniaku, nggak butuh orang bejat kayak gini. Tolong bawa perempuan kau. Keluar. Ternyata dia itu, suaminya Jenderal Yan, ya? Sayang, di langit luas, burung phoenix bebas terbang. Mana mungkin burung gereja sama ayam hutan, satu level. Bocah, aku nggak peduli gimana kau masuk. Tapi demi Cinggu, bukti sekarang, masih bisa kau tinggal. Berani-beraninya kau. Kau kira kau siapa? Baik, kalau gitu, akan ku tambah wawasan kau. Lihat baik-baik. Namaku Xu Daifeng, Sekretaris Jenderal Xu Miyuan. Punya wewenang rahasia tingkat A tertinggi. Nggak takut bilang sama kau. Upacara bintang jenderal. Itu tercatat di dokumen rahasia. Acara tingkat tinggi. Yang nekat masuk, pasti dihukum sebagai mata-mata. Dan Tuan Su yang mulia, sebagai Sekretaris Jenderal Xu Miyuan. Mata-mata dan kontra intel. Itu udah tugasnya. Terus, Bang, agen Dewan Penasihat itu nggak boleh dianggap remeh. Bahkan perusahaan singlan milik keluarga luku harus kasih jalan juga. Mending kamu ngaku kalah aja. Tenang aja. Hak istimewa rahasia level A, nggak bisa nangkep aku. wah, hebat. Sekretaris Jenderal doang nggak bisa nangkep kamu. Kalau ditambah keluarga Sun kami gimana? Keluarga Sun! Betul, keluarga Sunku, Shanghai dari atas sampai 10. Pimpinan militer yang berkuasa puluhan tahun bisa memerintah ribuan pasukan. Dasar bocah. Baiklah, keluarga jauh. Sebagai pemimpin bisnis Shanghai,
tetap nomor 1. Orang kurang ajar yang sombong begini. Aku, Zhao Haibin, yang nggak seberapa, berani mengusulkan Zhonghai dari atas sampai 10, 36 konglomerat. Bersatu padu untuk mencoret nama penjahat ini. Buat dia di Daxia. Nggak akan bangkit lagi selamanya. 16 konglomerat. Semua dengan lambang keluarga sebagai bukti. Setuju. 2 keluarga besar dengan lambang keluarga sebagai bukti. Setuju. Kayaknya kamu memaksa aku untuk nangkep di tempat aja. Om, kamu kali ini benar-benar sudah melawan. Little Zhonghai, kamu sanggup nggak? Para pembesar Zhonghai ini benar-benar bikin aku tercengang. Kalian semua benci aku banget. Ya udah, aku kasih kesempatan. 5 menit. Nggak bisa matikan tangan keluarga-keluarga kalian ini. Nggak perlu ada lagi. Kamu mau ribut sampai kapan sih? Aku dan kamu suami istri. Sekarang malah karena hal-hal ini, orang berkuasa receh, bikin aku malu. Aku ini bikin nyawa kamu. Sadar-sadar. Demi masa depanku, apakah cuma bawa perempuan datang buat ngacau? Inti juga harus perhatikan situasi, jaga dirimu dong. Aku tahu kamu suka kekuasaan, tapi kamu pikir sendiri aja, bisa lulus dari Akademi Militer Amazon, dengan sukses nggak? Bisa berguru sama Chu Shunhua, dan naik pangkat jadi jenderal di sini? Emang kenapa? Apa karena kamu yang imut-imut ini? 5 tahun ini, prestasi jenderal Yan di kalangan perwira. Aku nggak malu ngomong. Dulu kalau bukan karena aku. Dia bahkan nggak bisa kumpulin biaya, belajar ke luar negeri, kamu dan keluargamu, Yan, pasti udah bangkrut 5 tahun lalu. Kok, Chu Yohang udah ngabisin 5 tahun buat kamu. Bahkan kalau kamu nggak percaya kemampuan aku sebagai suami, aku juga pantas dapat kamu. Nggak pantas! Negeri sekarang! Setelah hari ini, pernikahan kita selesai sampai di sini. Aku nggak ceraiin kamu di depan umum. Udah cukup ngasih muka. Jangan nggak tahu diri. Kalau sarang runtuh, telur mana bisa utuh? Orang kayak kamu yang imut-imut harusnya sadar setelah dipakein orang, cuman pantas dibuang kayak sepatu bekas. Omongan bagus. Yan Qingyu, sepertinya sekarang kamu beneran udah tinggi banget ya, nggak bisa diraih. Kalau udah tahu nggak bisa diraih, seharusnya sadar diri dan pergi. Qingyu nyuruh kamu pergi, itu ngasih kamu tangga buat selamat. Kalau masih ngotot, nggak ada yang bisa nyelamatin kamu. Hari ini aku datang untuk ngasih dia lencana bintang jenderal. Butuh tangga apa lagi? Ngasih aku lencana jenderal. Betul. Apa aku salah dengar? Supir taksi biasa, berani ngomong besar di sini. Dia begitu seumur hidup nggak pernah masuk tempat mewah kayak gini kan? Kamu hebat. Tapi bercandanya, masih bintang jenderal. Bisa setara satu divisi. Zaman dulu, ada yang dianugerahi pedang dan penghargaan. Bisa dibilang, pasti jadi raja atau kaisar. Sekarang, selain nenek moyang Agung Xia dan tuan tanah yang punya hak itu, coba tanya, ada? Hanya saja orang ketiga itu. Kamu nggak bakal berani bayangin, kasihan banget, bodoh nggak sadar diri. Kalau soal orang ketiga, itu juga cuma kabar angin, melindungi urat nadi Agung Xia kita, yang posisinya di atas naga Phoenix, sang maha agung yang menguasai dunia. Mungkin saya yang kecil kayak kamu, malah belum pernah dengar. Sayangnya, aku udah cari selama 5 tahun. Legenda kayak gitu, gak tahu kenapa menghilang. Di atas naga Phoenix, hanya aku seorang, Qingyu, orang yang kamu cari. Tepat ada, di depan matamu. Hanya kamu. Betul. Berkecah, berani menghina Tuan Naga Phoenix. Melecehkan panglima tertinggi, mau mati ya? Kamu yang kurang ajar. Mata buta, kerja tanpa sisa. Belum tahu nggak? Keberadaan di atas. Ada di depan kalian sekarang. Dan silakan Tuan duduk di kursi utama. Kamu siapa lagi? Bilang 5 jenderal, keluarga Zhan di Shangjing. Zhan Hongling, ternyata lencana bintang jenderal beneran. Aku udah bilang, aku kasih waktu 5 menit. Kalau nggak ada yang bisa mengalahkanku, keluarga kalian bisa musnah dari dunia ini, terhapus. Bagus, rencana yang begitu rapi. Pasti menghabiskan banyak pikiranmu kan? Maksudmu? Aku lagi pura-pura. Emang nggak? Putri keluarga Zhan. Dulu aku pernah punya kesempatan tampil tanpa riasan, dan akting aktor ini lumayan bagus. Biaya sehari pasti nggak sedikit. Ya, ngojek susah cari duit. Max, Zhan Hongling, kalian keluarga bangsawan ini. Emang suka banget berimajinasi sendiri ya, Tuan bercanda. Luas sempitnya wawasan tergantung seberapa besar tindakan. Keluarga Shu mereka sama keluarga Zhan di Shangjing sama sekali nggak. Hingga kemampuan keluarga Zhan ngambil alih semua keluarga di sini butuh waktu berapa lama? 3 menit cukup. Eksekusi. Jangan sok akting. Kamu cuma takut
takut ditinggal. Makanya di depan Jenderal Yan, kamu bikin skenario biar kelihatan hebat. Sayangnya, tetap nggak bisa nutupin. Hati kecilmu yang imut itu udah cukup main-main ya. Apa harus nunggu guruku datang sampai bikin kejadian yang nggak bisa diselesaikan? Udah aku bilang. Hari ini aku datang buat ngasih medali jenderal ke kamu. Tunggu dulu, Daxia Logi juga datang buat ngasih Lencana Bintang Jenderal. Kamu sadar nggak sama yang kamu omongin? Sok misterius kayak gini, bikin aku kecewa banget. Semoga pada akhirnya kamu gak bakal nyesel. Oke. Aku lumayan kagum sama kamu, daya tahan tekanan, bisa akting selama ini, tapi imut ya tetaplah imut. Pada akhirnya nggak bisa naik panggung. Hari ini di depan Qingyu, aku bakal bongkar kamu, bikin kamu malu sendiri. Ini pohon perunggu Ciuding. Katanya pohon perunggu Ciuding adalah benda suci Longmen melambangkan kekuasaan dan jabatan. Terus terang, Huang Guanghua, murid dari Longmen. Dan hari ini yang datang buat jaga, orang besar itu adalah 5 tahun lalu yang pimpin Longmen, _. Keluarga Shu kami beruntung, ditunjuk langsung sama Bang Longkui buat sementara simpan benda suci ini. Dan hari ini dipersembahkan buat sambut kembalinya sang raja. Lonceng perunggu 9 ding berbunyi. Raja Longmen pulang. Bukankah kamu ngaku sebagai orang besar itu? Kalau gitu, bisa nggak kamu mukul semua lonceng perunggu di pohon 9 ding? Dia bisa mukul? Mimpi aja. Lihat benda suci yang begitu luhur, pasti dia malu dan pengen cari lubang anjing buat sembunyi. Belum dipukul kok. Kalian udah bilang nggak bakal bunyi. Sampai nanti bunyi, bikin muka kalian merah. Sayangnya aku khawatir. Akan bikin kecewa Nona Lu. Pohon perunggu 9 ding ini udah diwariskan selama 1000 tahun, peninggalan kuno yang paling berharga. Cuma yang punya kedudukan tertinggi, pencapaian setinggi langit, yang mencapai kesucian dan luar biasa, baru bisa mukul bunyi lonceng di pohon 9 ding. 3 lapis lonceng perunggu. Menurut kamu, bisa penuhi berapa syarat? Mengandalkan diri sendiri. Suami dari Jenderal Yan mau pamer kuasa di sini, ya jelas dia cuma bisa manfaatin istri. Sampai sekarang, apa lagi yang mau kamu bilang? Kamu beneran pikir aku nggak bisa mukul bunyi lonceng di pohon 9 ding, masih mau pura-pura? Kalau kamu masih penyerah sama aku, seharusnya kamu bertobat. Bawa aktor kamu keluar. Tunggu guruku, Bang Longkui dari Dacia datang. Mungkin bisa minta dia ampuni kamu. Sepertinya dari awal sampai akhir. Kamu nggak pernah percaya sama aku. Pura-pura dan lebay buat cari perhatian. Itu ciri paling nggak berguna dari seorang laki-laki. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Iya dong. Aku nggak berguna, maafin suamimu yang biasa aja ini, nggak bisa sama kamu yang lupa asal-usul, intelek lulusan luar negeri, bersama-sama. Kamu, Qingyu. Gak ada gunanya dan sok imut yang lebay, buat apa juga kamu jagain harga dirinya. Mending sekarang kamu putus saja. Dunia kita para kuat. Itu tempat terbaik buat kamu. Iya, Jenderal Yan, kamu dan Tuan Shu itu, pasangan cocok banget. Asal kamu sama orang ini, putusin hubungan. Kami 3 keluarga besar, pasti bikin dia gak ada tempat buat mati. Mau bikin aku mati? Baiklah. Kalian punya 30 detik. Lebih baik dalam 30 detik ini, kalian bunuh aku. Udah, kenapa kamu nggak bisa introspeksi diri? Apa yang udah kamu lakuin? Terus kamu? Nggak tanya-tanya benar salah, pilih berdiri sama mereka. Di sisi lawan buat tekan aku. Ini kehormatanmu dan rasa superioritas. Itu juga kamu bawa perempuan. Ganggu pesta penghargaanku duluan. Kamu sama sekali nggak ngerti. Selama ini kamu sukses terkenal. Alasan sebenarnya kamu naik jabatan cepat. Beneran memukul Pohon perunggu 9 ding. Kalian lihat. Dan aku bilang dia hebat, nggak mungkin. Pasti mata aku yang salah lihat. Sopir jelek, kok bisa dia pukul pohon perunggu? Suara lonceng, naga asli muncul, melampaui semua orang, naik ke langit biru. Ini beneran, kalian punya 10 detik. Ini tingkat Huashen, sangat keajaiban di langit dan bumi. Ini hanya orang sehebat Dacia Longkui baru bisa bunyi. Ini sebenarnya kenapa sih? Terakhir, waktunya habis. hari ini. Biar kalian, lambang keluarga yang kalian banggakan, hancur semua. Tiga lonceng berbunyi. Genggaman suci yang menghidupkan segalanya. Dia ternyata berhasil bunyiin lonceng ketiga. Masa iya dia beneran? Apa? Keluarga udah telan, bagian keuangan ngapain aja sih? Cepat perbaiki dong. Sekjen, keluarga Sun kita, dikeluarin dari Komando Pertahanan Angkatan Laut Tengah. Gimana ini dong? Paman, kamu ternyata beneran berhasil. Sekarang, udah percaya kan sama aku sekarang? Dan juga apa yang ada di pikiranmu, naga sejati yang merendah. Datang juga. Daxia Loga! Tuan Shushuhua! Hormat sama Tuan Longche. Sembah sujud kepada guru.
Ya nongke, kau lagi bikin kacau acara penganugerahan. Tetap pakai cara-cara kotor apa? Bikin 3 keluarga Laut Tengah kita, fondasi bisnis runtuh. Mohon Tuan tegakkan keadilan buat kami. Mohon Tuan tegakkan Tidak, acara penganugerahan malam ini harus ditunda. Berani amat, Tuan Longkwe datang. Kamu ini, si manis, nggak sujud, malah berani ngomong sembarangan. Guru, Ya, suamiku. Mau sama biasa aja, nggak tahu aturan. Tolong guru jangan ambil pusing, baiklah. Untuk semua yang terjadi di pesta hari ini. Semua yang terjadi, aku sangat nggak puas. Aku umumkan, kekuatan Laut Tengah dirombak ulang. Upacara penganugerahan dibatali. ini nggak mungkin. Guru, nggak usah banyak bicara. Aku dan kamu mesti guru dan murid. Tapi banyak hal masih perlu kamu rasain sendiri. Bagi kalian keluarga Shu, keluarga Sun, keluarga Zhao, bertahun-tahun andalkan latar belakang. Semaunya seenak sendiri. Aku mewakili markas besar selatan mutusin. Kekuatan kalian di Zhonghai bakal dicabut sampai ke akar-akarnya. Long! Kenapa lagi ini? Keluarga Shu udah ngikutin Tuan bertahun-tahun. Ayahku bahkan di istana. Ikut perintah Tuan sepenuhnya. Diam! Iya, ini pengkhianat. Sama sekali nggak tahu. Kalian hari ini beneran nyaris ketemu maut. Tahu ini apa? Cuma orang Jepang. Yang sudah nyulangi baju, gambar, atau tulisan khas. Ini tanda dari kelompok pembunuh bayangan. Sebenarnya kalian udah dikepung bayangan. Kalau nggak ada seorang dermawan yang bantu, kalian udah jadi mayat. Sekarang selamat tanpa usaha. Masih ada keluhan. Mohon ampun, guru, para pembunuh ini semuanya dulu aku sebagai murid, ngerjain tugas di internasional, yang datang gara-gara itu. Kalian lebih baik berterima kasih. Minta maaflah sama dermawan itu. Jangan kira jadi jenderal bintang, bisa sombong. Di dunia ini masih banyak hal yang nggak ada dalam kendalimu. Mau cepat sukses, nggak pantas jadi muridku. Semoga kejadian hari ini bisa jadi peringatan buat kamu, guru. Ayo kita pergi. Tuan Longke batalkan. Upacara promosi Jenderal Yan. Ini berita utama yang mengguncang Daxia. Headline gede. Pasti, ada kesalahan di sini yang disebut Tuan Longke. Siapa lagi dermawan itu? Jenderal Yan. Kami tinggal keluarga besar di Zhonghai. Udah dalam bahaya besar. Kami mohon, Tuan, minta tolong di hadapan Tuan Longkwe. Selamatkan kami dari kesulitan ini. Minta dengan sangat kepada Jenderal Yan. Lihat dengan jelas. Inilah yang di mata kamu. Yang disebut orang kuat. Semua ini gara-gara kamu. Jenderal, kamu jangan sampai tertipu oleh sopir ini. Mana mungkin punya kemampuan sebesar itu? Yap, pasti dia waktu memotret pohon rungu Jiuling. Pakai tipu mata, makanya bikin Tuan Longko marah, batalin pesta penganugerahan, tekan kita 3 keluarga besar Zhonghai, Chu Yuhang. Kau pantas mati. Kenapa kamu lakuin ini? Kamu gila apa? Lebih dari... Aku nanya, kenapa kamu lakuin ini? Kenapa hancurin kesempatan langka aku? Kamu tahu demi ini, aku udah bayar berapa banyak? Udah begini, kamu masih belum ngerti? Nggak nyangka para pejabat. Omongan sembarangan doang bisa bikin kamu sebodoh ini. Aku cuma percaya sama yang aku lihat sendiri. Bukan karena kamu bawa cewek, masuk buat rusuh, mana perlu repot-repot kayak gini. Perbuatan kamu malam ini beneran bikin aku mual. Kamu sekarang sebenci itu sama aku. Iya, bahkan udah nggak sabar. Kita cerai aja. Kelihatannya kamu udah mantap. Terserah kamu. Mulai sekarang, aku nggak bakal ganggu kamu lagi. Semoga kamu nggak nyesel. Dengar nggak, bocah? Jenderal Yan udah setuju. Cepat pergi. Itu kalung yang dulu kamu ambil dari aku. Balikin barang yang udah dikasih. Mana ada minta balik, kalung itu punya dia. Dulu ini tanda cinta yang aku kasih ke kamu. Karena kita udah cerai, seharusnya barangnya balik ke pemilik asli. Baiklah. Aku balikin ke kamu. Lagi pula, barang perempuan lain juga nggak aku minatin. Kalung ini udah aku buat selama 5 tahun. Sekarang balikin ke kamu. Mulai sekarang kita nggak punya hutang sama sekali. Ini tanda cinta dari aku. Di Xinglan Yue, bapakku bawa dari tempat yang jauh. Kalau kamu nggak punya tempat tujuan, kamu bisa bawa ini dan main ke Villa Nangong cari aku. Ternyata kamu... Ya, aku. Barang yang udah aku kasih ke orang lain gak pernah aku ambil balik. Lagi pula, kamu kan juga udah kasih ke perempuan lain. Pakein atau simpan aja buat ditukar duit, terus cari istri baru. Ngerti nggak? Sayangnya, orang kayak kamu yang imut ini, kayaknya nggak ada perempuan yang mau nikah sama kamu. Kamu ngapain? Main kabut di depan aku. Apa bikin kamu merasa diri kamu hebat banget? Dia yang pantas dipukul. Dari mana kamu punya modal? Ngomong gitu, pokoknya apapun pendapat kamu sekarang, minta maaf sama dia. Dia yang ngaco di tengah. Dengan pernikahan kita hancur, sekarang malah kamu suruh aku minta maaf ke dia. Salah kamu. Cerai itu sepenuhnya keinginan aku sendiri. Nggak ada hubungannya sama orang lain minta maaf. Oh ya? Yan Qingyu. Kamu benar-benar kejam. Qingyu. Aku nggak apa-apa, dia cuma marah besar. Lagi pula, aku juga nggak butuh yang kayak gini. Belum berevolusi sempurna, manusia primitif. Karena kamu udah cerai sama si imut ini, ya udah nikah aja sama aku.
Tadinya aku mau habis acara pemberian penghargaan, baru ngelamar kamu. Gak mau semuanya berantakan. Gara-gara si kecil ini, aku janji keluarga Shu bakal habis-habisan. Ngasih kamu semua yang kamu mau. Asalkan keluarga kita berdua, gabungan kekuatan, pasti bisa ciptain. Dunia baru, bukan kayak dia, cuma bisa rusakin. Aku setuju. Selamat ya Jenderal Hesian, akhirnya lepas dari gangguan orang nggak guna itu. Ada orang! Oh, tadi kayaknya sok jago banget kan? Kok ceweknya malah direbut? Om, serai sama aku. Ini pilihan kamu, keluarga yang bakal dimusnahkan. Unta mati aja lebih gede dari kuda. Lagi pula keluargaku lagi ditekan. Cuma sementara. Nanti setelah amarah Tuan Longkwe reda, pasti bakal lagi. Ngangkat keluarga Shu. Nggak sampai setengah hari, keluarga Shu bisa balik ke puncak kejayaan di Zhonghai. Oh gitu? Kamu tahu soal lingkup kekuasaan? Nggak tahu sama sekali. Sejujurnya, orang di atas Longkwe itu, eksistensi tertinggi yang bersembunyi 5 tahun, adalah organisasi misterius negara Daxia, raja dari Pangmen. Keluarga Shu beruntung. Tahu soal raja itu, dia mau jadi sandaran terbesar keluarga Shu. Jadi cukup. Bisa bangkitin yang udah mati. Bisa ngasih Qingyu. Masa depannya baru. Apa yang dikata sekjen itu nggak bohong? Seorang supir taksi, lingkungan atas, nanti minta tolong Tuan Shu mengundang raja, selamatin keluarga jauh dari kebuntuan, semua keluarga di Zhonghai. Bareng-bareng minta jaminan dari keluarga Shu. Udah lihat kan? Ini yang namanya kekuasaan. Kamu bilang, raja adalah sandaranmu. Tapi kenapa aku nggak pernah lihat kamu? Keren banget, gua udah buka kartu. Lu masih berani ngaku-ngaku? Gua beneran kagum. Daya tahan lu! Di depan sekretaris jenderal, dia tuh kasihan banget kayak bahan tertawaan. Iya, yang paling konyol dalam hidup gue, dia cuma buang-buang waktu 5 tahun sama seorang wanita. Gua ngaku. Dulu uang kuliah gua ke luar negeri, itu hasil lo jadi sopir taksi, dikit-dikit lo kumpulin. Kalau lo rasa uang itu terbuang percuma, gua bisa balas 10 kali 100 kali lipat, gantiin lo. 5 tahun perasaan dan kebersamaan. Di hati lo, cuma segini doang ganti ruginya. Yang bisa diukur, kalau nggak gitu apa lagi? Kalau tanya hati lo, 5 tahun ini, selain biaya sekolah segini, apa lagi yang lo kasih ke gue? Gue nggak ngasih apa-apa ke lo. Kalau dia kasih apa ke lu? prospek, kalau lu ngejar kekuasaan, Gue kasih kekuasaan. Kalau lu mau harta, gue kasih harta. Tapi lu tanpa alasan. Ninggalin gue. Udah cukup. Lain kali kalau mau ngomong-ngomong kosong kayak gini. Mending lo cek dulu. Gue beneran udah muak denger omongan ini. Di mata lo gue cuma mesin dingin. Yang ngejar kekuasaan dan keuntungan. Buat apa lo masih ngerepotin? Iya. Lo udah muak denger? Gue juga udah mau ngomong, ngelanjutin, berarti gue nggak sopan. Nggak usah lu yang ngajuin cerai, gue yang mundur duluan. Keren banget sih. Ini namanya laki-laki martabat terakhir ya. Kayaknya setelah ninggalin Jenderal Yan, jadi ngemis di jalan kan? Bukan cuma itu, nggak ada yang lindungin Jenderal Yan. Nanti kita 3 keluarga Zhonghai bakal sanksi bareng-bareng. Dia bahkan susah minta sedekah. Yang mau sanksi aku, ayolah sini bener-bener kata miskin dan sombong ini. Diperanin dengan total, semoga lo mati miskin dan kelaparan. Jangan ganggu-ganggu Jenderal Yan kita mati miskin dan kelaparan. Maaf, semuanya sayangnya. Hal yang kalian harapkan nggak akan terjadi. Dan semoga jenderal kalian, setelah semuanya, jangan menyesal. Jenderal Yan menyesal, lu bercanda apa sih? Cerai itu cuma bakal jadi pilihan terbaik. Buat Qingyu, ninggalin si Chu ini, yang ngejar-ngejar Qingyu bakal makin banyak aja. Masa depannya juga makin luas, bener, dan dia udah ngelanggar. Semua petinggi Zhonghai, ninggalin Jenderal Yan, cuma tinggal jalan mati, tapi lihat orang ini, karena dia mantan suaminya Qingyu, hey, lo, sujud minta maaf atas perbuatan lo hari ini, minta maaf lah. Untuk sementara bisa dipertimbangkan lo tetap di kantor pernikahan. Perempuan yang baik, pendapat section lebih bagus. Janda cerai cocok sama duda cerai. Itu bener-bener pasangan yang pas banget. Buat lu. Ini mungkin pilihan yang nggak jelek. Nggak mau sujud. Lo enggak karena lu sama Jenderal Yan, suami istri. Lo pikir lo bakal dapat kesempatan sujud minta maaf? Mau nggak ada jalan hidup atau nurut aja lo? Nggak ada pilihan lain. Oh gitu. Tapi mungkin bakal ngecewain lo. Udah ada dia. Pilihan bos aku. Cuma bisa bersaing? Enggak. Pacu udah ketemu. Sekarang di istana bawah tanah Xijing, di jamuan malam pemberian medali, baru aja diceraikan sama putri sulung keluarga Yan. Siapin hadiah mahal. Laki yang dibuang keluarga Yan? Aku Tang Yueji, mau gas. Istana bawah tanah Xijing. Cewek dari kuil dokter dewa, harusnya pakai baju pengantin, naik kuda jinak. Meskipun harus lari jauh banget, tetap harus cari lagi. Suami idaman. Chu Yuhang, aktris ini kamu ambil dari mana sih? Bener-bener profesional ya? Gak tahu, Zhe nggak minta dia datang. Cewek ini lumayan hot ya? Hari ini ingat masa lalu, sabar lagi. Jangan keterlaluan, bilang aku, gak apa-apa. Ngerjain orang aku, nggak boleh, minggir. Mau pakai cara gini? Coba ngejar cewek lain hatinya, bilang gara-gara ulah kamu hari ini, ninggalin aku, Yan Qingyu, di dunia ini, gak ada lagi yang bisa jagain kamu. Mana ada yang mau nikah sama kamu? Cowok kecil yang gak mau maju kayak gini. Siapa bilang? Aku mau kok.
Kamu pasrah aja deh, dia nggak mau kamu. Kamu masih punya aku. Masa kamu? Anju, meskipun kamu idolaku. Tapi cerai sama Om, bener-bener rugi deh kamu. Kamu nggak tahu Om, hebat banget bersama bocah ini. Berarti lawan aku, Zonghai, sama semua penguasa. Saran kamu, sadar diri, jangan buat keluarga lu kamu bikin masalah, aku nggak peduli. Pokoknya kalian lawan Om. Aku bakal lawan kalian. Grup Singlan milik keluarga Luku. Juga bukan sembarangan. Aku Emang kamu punya hak ngomong di sini? General! Aku anterin kamu ganti baju. Anak kecil. Anda tipu? Keluarga lu kecil kayak gini. Bisa lindungin dia nggak? Serani lagi tenaga aja. Jangan bilang lu sendiri, bahkan 10 keluarga lu datang buat lindungin dia juga nggak cukup. Kalau ditambahin aku gimana? Suanmu dari Nanshan bersedia kasih seluruh Shenyi Hall sebagai mahar, menyerahkan diri. Alfat lindungi Tuan Chu. Orang apa ini? Sampai berani bilang, pakai seluruh Shenyi Hall sebagai mahar. Kabarnya di Nanshan tinggi. Seorang ahli yang terisolasi dari dunia. Asal-usul orang ini kayaknya nggak biasa. Zuanju! Sejak berpisah 10 tahun lalu, selalu kangen dalam hati, sekarang aku sudah dewasa, bisa memenuhi janji buat menyerahkan diri. Kamu sekarang pasti? Generasi kedua, Shenyi Hall, pemimpinnya, kan, berkat pertolonganmu. Ini cincin Shenong, simbol pemimpin kami. Kalau Tuan ikut aku, kembali ke Nanshan nikah, Wan mau bersedia wariskan posisi pemimpin Shenyi Hall. Kalian mata biasa, nggak kenali naga sejati. Tuan Chu adalah anak pilihan surga, bisa masuk di bawah naungannya. Itu kehormatan bagi Shenyi Hall. Omong kosong. Malah anak pilihan surga? Menurutku sih kalian, pura-pura jadi dewa. Nggak benar. Cincin Shenong asli aku pernah lihat di data akademi. Ini sebenarnya kenapa? Apa hubunganmu sama Shenyi Hall? Ini masih perlu dijelasin? Hong Ling bilang, nggak ada kamu. Pilihanku cuma persaingan sengit. Kamu. Mbak, ini. Tolong sadar posisi kamu. Kamu sama Tuan Chu udah cerai. Hubungan kita apa? Nggak usah kamu repot-repot. Jenderal, orang ini pasti sama si kecil mangis ini. Udah lama. Sekarang lihat. Malah ngebuktiin perceraian itu. Keputusan paling bener. Iya dong, Cing Yu. Satu istana tabib sakti. Intinya sih, yang ngumpet di gunung. Organisasi persilatan. Di Donghai nggak punya kuasa dan pengaruh. Sama sekali nggak perlu dikhawatirin. Oh, maksudmu? Aku nggak bisa ngelindungin keselamatan Tuan Chu. Shang-Chi dibantu keluarga Shikuan. Kalau nggak, ngelindungin dia. Sama sekali nggak layak. Kalau begitu, keluarga Tang Shangjing. Cukup, nggak. Keluarga Tang Shangjing ngasih hadiah. Wanzu emas 100 tael. Beberapa butir berlian biru Winston. Mobil balap edisi terbatas global. Satu Tuan Chu adalah tunanganku, tentu saja aku lahir. Nggak jamin dia aman. Kalian siapa? Yang mau jadi musuh sama aku? Keluarga Tang Shangjing. Tapi apakah yang baik kerajaan? Maupun pengaruh di Daxia peringkat nomor 1. Keluarga Tang Shangjing. Kabarnya keluarga Tang. Di antara kekuasaan Shangjing yang luwet, berakar kuat, yang nerima kebaikannya, nggak kehitung banyak. Apalagi di Daxia, setengah dari klan bisnis, nganggapnya sebagai pemimpin. Dan anak turun mereka disebut kekuatan garis utama, cuma buat kontrol mereka yang ikut keluarga Tang. Om, kamu dapat rezeki gede nih. Anak muda, kok bisa ada hubungan sama keluarga Tang? Kenapa nggak mungkin? Tolong jawab langsung aja. Pertanyaan dari nona saya. Siapa yang berani? Mau jadi musuh keluarga Tang? Karena nggak ada yang ngomong. Aku anggap kalian semua pihak yang tunduk sama keluarga Tang. Kamu Chu Yuhang kan? Senang bertemu pertama kali. Ini hadiah kecil yang nggak seberapa. Nggak tahu Pak Chu suka atau nggak. Kamu siapa? Pang Yueji. Keturunan keluarga Tang dari Shangjing. Sekarang jadi Jin Yue, komandan tingkat S. Kalian orang luar, suka Jin Yue. Itu kan pengawal kerajaan, langsung. Katanya semua. Mekanisme penting di istana. Dari atas sampai bawah. Bayang-bayang keluarga Tang ada di mana-mana. Sepertinya itu benar. Sistem keluarga yang gede banget kayak gini. Memang nggak bisa digoyahin. Kamu bilang aku tunanganmu. Iya, benar. Tapi sebelum kita ngomong lebih dalam, kelihatannya kamu punya banyak masalah yang harus diurus. Termasuk juga mantan istrimu yang sok tinggi itu nggak perlu. Makasih. Kalau gitu, Pak Chu silakan sesuka hati. Pria yang bisa masuk keluarga Tang, kuharap, adalah singa yang bisa jaga harga dirinya sendiri. Aku akan selesaikan. Urusan-urusan kecil ini, tapi bukan karena gengsi keluarga Tang kalian. Kalian semua pikir hari ini, aku nggak punya jalan keluar. Ternyata ada jurus andalan yang keren juga. Nggak nyangka di belakangmu. Ada keluarga Tang dari Shangjing. Pantasan tadi malam terus-terusan. Kejadian aneh luar biasa. Memang aku Sun Mo yang marahnya kurang awas. Keluarga Sun, aku minta maaf. Mohon Pak Chu kasih jalan hidup. Keluarga Zhou juga minta maaf. Tolong kasih jalan hidup. Baru sekarang sadar salah. Sayang. Habis. Maksud Tuan Chu apa? Keluarga kalian udah gak punya jalan hidup lagi. Juga nggak bakal bisa bangkit lagi. Dan aku sekarang, mau kalian cari penjara sendiri, biar di sana, nikmatin masa tua. Kamu mau bikin kita masuk penjara? Nah, jangan sombong banget. Kamu cuma ngumpet di belakang cewek. Ngandalin kekuasaan keluarga Tang. Kalau kita dipaksa sampai mentok, ya udah kita lawan sampai habis. Semua jadi kacau balau. Kalian pikir aku ini... Pamer kehebatan di depan cewek. Coba kalian lihat. HP kalian masing-masing. Keburukan kriminal keluarga kalian. Kok semuanya pada kebongkar? Habis. Ini beneran habis. Kalian, masih ada omongan? Nggak ada kata lagi? Aku mau menyerahkan diri,
Tolong Tuan Chu, bebasin istri dan anakku yang nggak bersalah. Nggak masalah. Kamu nggak ada kata lagi? Mau ikut menyerahkan diri? Kalian? Dan kamu? Kamu mau ngapain? Kamu pegang HP. Lama nggak berani buka? Takut dapat nasib yang sama, kan? Aku bersih, nggak takut apa-apa. Nggak ada yang menarik. Kayaknya kamu mau melawan sampai habis. Chu Yuhang, kamu gila. Aku udah lama nggak lihat darah. Kamu beruntung. Bikin aku selama ini pertama kali niat bunuh orang, Qingyu. Cepat datang selamatin aku, dia! Jangan! Dia ketakutan sampai ngompol. Yan Qingyu, ini laki-laki pilihan kamu, seorang pengecut, ngagak becus, yang nggak punya tanggung jawab sama sekali. Pengecut hina. Keluarga kamu sama keluarga Yan bisa punya posisi kayak sekarang. Itu semua karena aku yang di belakang dorong-dorong. Kamu percaya nggak? Aku bisa langsung ngacak-ngacak ulang kekuatan di Chonghai. Kamu ragu? Aku bilang hari ini, aku datang kasih kamu penghargaan jenderal. Kamu masih anggap lucu. Kalau emang kamu punya kemampuan kayak gitu, 5 tahun ini, kenapa kamu harus sembunyi-sembunyi? Tuan nggak pernah berniat sembunyi-sembunyi, cuma mikir Nona yang suka, mandiri dan kuat, makanya di belakang ngatur. Kirim kamu ke tempat yang kamu impikan, Akademi Militer Amazon, buat belajar. Dari aku tiba-tiba nerima surat beasiswa, saat itu aku seharusnya udah bisa nebak, tapi kamu kan bisa langsung bilang ke aku. Dulu kamu tuh keras kepala dan suka menang. Ngapa-ngapain? Mau pakai kemampuan sendiri? Kalau aku bilang, apa kamu masih mau pergi? Selalu nungguin, kamu pulang dari belajar, nungguin aku bisa jujur soal identitas aku, tapi pas aku nungguin momen itu, kamu malah udah kegila-gilaan sama kekuasaan. Yan Qingyu, kamu benar-benar maaf, terus terang. Kamu sama Tuan Chu, nggak setara. Cerai buat kamu. Mungkin malah jadi hal yang baik. Aku, jangan asal ngomong. Kamu tahu nggak Jenderal Yan 5 tahun ini gimana jalannya? Dia ngejalanin misi buat akademi, pas lagi sekarat. Kamu di mana? Dia dikejar orang mau dibunuh, pas dikejar sampai napas udah mau putus. Kamu di mana lagi? Jenderal Yan juga perempuan, juga butuh ditemenin. Kalau kamu segitu hebatnya. 5 tahun ini apa kamu pernah kasih dia? Sedikit pun kelembutan. Bayu, jangan. Kenapa Jenderal nggak boleh ngomong? Mereka cuma lagi nyari-nyari alasan buat nyalahin kamu, ngejekin kamu. Dia, Chu Yuhang, bukan laki-laki sama sekali. Berani lo mukul gue? Yang rendah. Harus belajar jaga mulut dulu. Lo? Kalau ngomong lagi sekali, udah bunuh gue. Tergantung lo Jenderal Bintang 5 ini. Beneran jago atau cuman omong doang? Yan Qingyu, Allah emang mikir gitu, gue udah nggak ada yang bisa gue omongin berdasar fakta. Tentu aja lo nggak bisa ngomong apa-apa, oke? Udah jangan ribut lagi. Cerai itu keputusan gue. Siapapun dia, gue gak bakal nyesel. Apalagi, laki-laki yang diam di luar. Main serong sama orang. Gue yang Qingyu juga gak butuh. Mbak Yan, salah paham. Kak Chu gak diam-diam di luar. Ngerjain hal yang gak bener. Kami tahu, Mbak Yan sama Kak Chu cerai. Terus terang aja, datang buat berebut jodoh Kak Chu. Jadi maksudnya, lo rebut tunangan gue? Batang, gue tahu lo punya kemampuan besar. Bahkan gak nganggep kami berdua sebagai lawan, tapi istana tabib gue juga bukan kaleng-kaleng. Wanmu yakin bisa bersaing sama Mbak Tang? Berani rebut laki-laki sama gue, Tang Yueji, lo yang pertama. Lo gimana? Gue ikut kata kakak gue. Yang penting kakak gue suka siapa, gue ngakuin yang itu. Kalau kakak gue suka sama gue juga mau. Bagus, oke. Gak nyangka tunangan gue di luar. Loris, manis gini! Kakak gue jago banget. Pasti aja laris. Jadi lo jangan sok-sokan. Kita bersaing secara adil. Nggak ada yang lebih unggul. Di dunia ini nggak ada yang namanya keadilan. Kalian keluarga lu di depanku, bahkan nggak akan punya kesempatan buat bernapas. Coba nakutin aku. Ada bang di sini. Aku nggak takut sama kamu. Kayaknya Nona lu sangat bergantung sama kamu. masih kayak anak kecil. Nona Tang nggak perlu mengancam dia. Pak Chu lagi bela dia. Nggak bela sih. Nona Tang rela datang dari jauh, dari Shangjing. Selain untuk memberitahu kamu kalau aku tunanganmu. Tentu. Tapi sekarang di sini ada 3 wanita yang nunggu kamu nikahi. Tapi Pak Chu, harus di antara kami bertiga memilih keluarga Tang di Shangjing, nggak perlu aku bilang lagi. Meskipun kamu mau ikut aku, kita tetap harus mutusin pernikahan dulu. Iya, malam ini bagaimanapun juga. Semoga Tuan Chu bisa kasih kami bertiga jawaban yang lengkap. Lagi pula aku belum ambil surat cerai. Keadaan sudah begini. Surat cerai masih penting. 3 cewek cantik masih nunggu kamu. Ayo cepat pilih permaisuri kamu. Baik. Aku akan pilih dan kasih jawaban. Tuan Chu,
Sejak kamu selamatkan aku saat itu, aku sudah siap. Tuanmu. Nggak perlu lakukan ini, kamu nggak punya perasaan sama aku, cuma punya budi, aku nggak mau. Hal ini jadi beban seumur hidup kamu. Nona Tang, kayaknya kita bisa ganti tempat ngobrol. Dengan senang hati, silakan Pak Chu yang pimpin jalan. Tunggu pikir-pikir aku dong. Nah. Buruan, aku akan nyerah gampang. Kamu masih ada urusan. Jadi, Perempuan ini dan Tang Xiang di belakangnya, itu yang kamu jadikan sandaran? Kamu bisa berpikir kayak gitu? meski udah aku duga, Tapi tetap bikin aku heran kalau mau ngomong gini, kita emang nggak ada yang bisa dibicarain. Nona Yan, tolong jangan ganggu lagi. Tunangan, aduh cedah, semua berdiri di belakang perempuan. Aku nggak tertarik ganggu. Baguslah kalau gitu, semoga kamu nanti jangan nyesel. Kamu bahkan sisa orang lain. Nona Yan, Jangan karena kehilangan akal. keluarga Tang kami nggak akan menjeng kamu. Oke, kita masih ada urusan penting yang mau dibahas. Jangan buang waktu. pada dia. Jangan-jangan beneran aku yang salah? Kenapa hatiku terasa sakit? Ini bukan salahmu. Aku udah konfirmasi sama bapakku, yang merekan kita adalah keluarga Tang Xiangjing. Sama sekali nggak ada hubungannya sama si Chu itu. Kamu bilang apa? 10 menit yang lalu, keluarga Tang terhadap 3 keluarga besar Zhonghai kita. Melancarkan serangan ekonomi, serangan opini dan internet. 3 keluarga besar runtuh total. Nggak kuat 10 detik. Kita semua tertipu oleh orang yang menggetak itu. Kenapa keluarga Tang ngelakuin ini? Pasti cowok itu dibeking. Terus ngandelin keluarga Tang, sengaja datang ke acara penobatanmu bikin onar. Nggak cuma ngerusak upacaramu, tapi juga hancurin 3 keluarga besar kita. Nggak nyangka dia ternyata orang kayak gitu. Iya, Dia nggak tega lihat kamu bahagia. Aku akan temui guruku jelasin situasinya, terus cari kesempatan minta bantuannya. Buat nyelamatin 3 keluarga besar kalian. makasih ya sebelumnya. Nggak ada cara lain. Sekarang cuma Tuan Longge yang bisa nolong kita. Chu Yuhang. Apapun alasanmu melakukan ini, pasti ada. Aku harus andalin diri sendiri buat naik dengan stabil. Jalan pintasmu, cuma bakal bikin kamu Babak belur di ujung jalan, Tuan Chu. buat kabur dari suamimu itu. Dari 3 orang, kamu milih aku yang paling asing. Mungkin karena di antara kita masih ada ruang buat negosiasi, ya? Nona Tang, kamu Fun banget pikiran laki-laki. Tapi pas baru pertama ketemu, kamu udah bantu aku buka semua catatan hitam keluarga-keluarga itu. Ini bikin aku jadi tertarik sama kamu. Orang yang berani macam-macam sama tunanganku. pasti harus bayar harganya. Cuma itu doang. Ganti tempat ngobrol, yuk. Kamu tinggal di mana? Sayang. Itu kan tempat. Tinggalnya orang paling tinggi levelnya di Daxia. Kamu yakin? Rumahku. Nggak nyangka, kamu bisa tinggal di tempat kayak gini. Yang Yuan. Bangunan yang menjulang ini, simbol yang nggak bisa dibeli meski punya uang. Apartemen yang dikasih Daxia aja sih. Di sini dingin, sepi, nggak ada. Aku nggak suka banget. Ayo, bilang, Nona Tang dari keluarga Tang yang aku jadi tunanganku. Mau ngobrolin apa sama aku? Langsung aja. Identitasmu membuatku penasaran. Kamu tunanganku yang ditetapkan. Kakekku saat sakratul maut, jadi aku coba selidiki semua informasi tentangmu. Tapi anehnya, Cigi Wei, punya arsip rahasia level S pun, tapi nggak punya wewenang buat tahu identitas aslimu. Sebagai badan rahasia tertinggi Daxia, tapi nggak ada hasil saat nyelidiki identitas aku. Pasti kalian parah, ikan terbang yang ngaku-ngaku memandang Yujing, pasti kesal, kan? Ya, sedikit. Semua instansi punya arsip. Semua arsip cadangannya ada di Jingwei. Aku nggak bisa nemuin data kamu karena kamu nggak punya. Berarti ada orang yang ngambil arsip kamu dari arsip nasional. Kamu misterius banget dan punya koneksi ke atas. Ya, kalaupun aku bukan orang yang kamu pikirkan. Yang punya koneksi ke atas. Berarti kamu pernah nyusup ke arsip nasional. Bukan musnahin data pribadi kamu. Aku bakal pakai wewenang kontra intelijen buat angkat kamu di tempat dan serahin ke Privy Council buat diperiksa. Dan lagi, aku udah cek mutasi rekening kamu. Setiap tahun pasti ada akun yang beda-beda yang transfer ke kamu. Dan ratusan miliar yang gede. Ini cuma jumlah kecil. Jadi, kamu udah nyelidiki aku sebanyak ini. Mau tahu apa? Siap. Semua hal yang nggak masuk akal. gak bakal muncul begitu aja. Ada pejabat berkuasa dengan berbagai alasan, malah ngidupin kamu, seorang sopir taksi. Berarti kamu pasti punya nilai yang luar biasa. Kalau nggak, kenapa para pejabat itu nggak pakai duit ini buat pelihara selir?
Orang yang kerja secara rahasia. Suka ngebesarin masalah, tapi juga paling dekat sama kebenaran. Pakai setengah pikiran aja, kita nggak bakal cerai. Sepertinya analisa aku nggak salah. Karena kamu punya nilai, jadi gampang. Orang yang punya nilai bakal dihormati di zaman manapun. Aku tahu kamu bukan orang biasa. Aku mau kamu masuk ke keluarga aku. Keluarga Tang, bantu aku rebut posisi kepala keluarga. Nona Tang, ambisi kamu besar banget. Tapi kenapa aku harus bantu kamu? Ini wasiat kakek aku. Kakekku bernama Tang Tai. Sebelum meninggal, dia menitipkan aku padamu. Nak, Saat kau baca surat ini, gurumu ini, kayaknya udah hampir pergi juga. Selama hidup, gurumu nggak punya penyesalan apa-apa, cuma satu yang bikin aku khawatir. Cucu perempuanku tersayang ini, makanya aku nekat ambil keputusan sendiri. Sudah aku atur perjodohan ini buat kamu. Kalau mau tahu di mana orang tuamu, jagain dia baik-baik atas namaku. Bantu dia jadi kepala keluarga Tang. Kau tahu di mana orang tuaku? Nanti kalau kamu udah bantu aku naik jabatan, dengan sendirinya kamu bakal tahu semuanya. Aku sejak kecil nggak pernah lihat orang tua. Lama-lama, jadi nggak terlalu peduli. Sama keberadaan mereka. Tapi kakekmu, dia adalah seorang pembimbing dalam hidupku. Tanpa dia, gak akan ada aku yang sekarang. Ini hutangku pada keluarga Tang kalian. Karena ini wasiat pembimbing lamaku. Aku bantu kamu. Kakekku ternyata nggak salah pilih orang. 7 hari lagi, keluargaku, keluarga Tang akan mengadakan sebuah pameran busana internasional, yaitu Pesta Kreo. Tujuannya adalah buat menikahkanku ke keluarga Fang di Shangjing. Saat itu, aku akan mengadakan kudeta di dalam keluarga. Aku harap kamu bisa datang sebagai tunanganku. Dan ikut serta buat bikin gentar anggota keluarga yang nggak patuh. Murid datang untuk minta maaf. Acara pemberian penghargaan kemarin diganggu suamiku. Ada tanggung jawabku di situ. Tapi aku udah cerai sama dia. Udah putus hubungan. Mohon guru kasih murid satu kesempatan lagi. Itu mantan istrimu. Kenapa dia datang ke depan rumahmu? Panggil kamu guru. Dulu, Chu Shunhua tinggal di Shangling Yuan ini. Setelah aku datang, baru dia pindah. Chu Shunhua, apa yang kamu maksud adalah? Dasha Longke yang pengabdiannya melebihi tuannya. Betul. Dia juga guru dari Qingyu. Guru ada di dalam. Kalau nggak dapat maaf, aku akan tetap berlutut. Sampai guru mau keluar nemuin muridmu ini. Dimanapun juga kalian suami istri, kamu nggak mau bantu dia. Sudah kebanyakan bantu. Tapi dia sendiri yang hancurin dirinya. Oh, ya? Sepertinya Pak Chu sudah bulat tekadnya. Mau ngasih kekasihmu. Masih bisa disebut kekasihku? Nggak bagus. Luka yang kudapat waktu dikejar bayangan. Oh, kamu lagi? Kalian pembunuh bayaran dari bayangan? Betul? Sudah lama kami lacak kamu, akhirnya dapat juga kesempatan yang gak bakal terulang ini. Kamu masih bisa tenang aja. Tunanganku ini semuanya baik, cuma suka ngomong gak sesuai hati. 5 tahun hubungan. Nggak gampang selesai. Ada masalah sama aku? Kalian benar-benar cari mati. Kapan dia luka separah ini? Organ dalam rusak, kalau nggak dilindungi. Mungkin malam ini dia benar-benar mati. Apa nggak ada masalah besar? Kondisinya kurang bagus. Aku harus transfer Ci buat obati King Yu. Kamu jagain di luar kamar. Aku takut pembunuh bayangan. Tiba-tiba nyerang masuk. Pacar baru jagain kamar mantan, gak semua pacar baru punya hati segitu baik. Bekas peluru kayak gini? Ternyata dari senjata berat. Cinggu, siapa sih yang kamu musuhin? Kenapa bayangan terus-terusan ngejar kamu? Chu Yuhang? Apa aku udah mati? Ada aku di sini. Kamu nggak bakal mati. Pasti ini mimpi sebelum mati. Bahkan kalau mati, kamu masih mau ganggu aku? Sekarang tenagamu habis. Sebaiknya kurangi bicara. Sekarang aku cuma bisa pakai Buat nutup semua meridian kamu. Bisa nggak bertahan sampai malam ini? Ya tergantung nasib sendiri aja. Gimana? Meski udah lepas dari bahaya maut buat sementara. Tapi tetap harus diobservasi semalaman. Kalau gitu. Ya udah, aku nggak bakal lama-lama. Mungkin lewat malam ini, bisa bikin kamu sama pacarmu hubungan jadi mendingan. Hotel bintang 7 paling mewah di Hai. Tawanatap, itu properti anak gua aku pribadi. Beberapa hari ini aku bakal, kalau Kak Ju putuskan, boleh datang nemuin aku kapan aja. Apa ini? Kartu VIP tertinggiku. Dengan kartu ini kamu bisa atur bebas. Semua sumber dayaku di bawah keluarga Tang, sekaligus dimanapun di wilayah Tang. Kamu bisa dapetin perlakuan paling tinggi.
Paham maksudmu? Nah, kalau kartu ini, Ya udah aku terima dulu. Permisi. Kakak. Kucu kesayanganmu ini nggak sederhana loh. Jangan sampai aku dijebak. Ini bikin orang sedih sekaligus jengkel, naik pangkat jadi bintang. Sepenting itu buat kamu. Itu yang kamu kejar. Aku kasih aja, anggap aja ini tebusan 5 tahun kemarin. Kita beres. Xianglin Yuan, ya? Kenapa aku di sini? Ada aku di sini. Kamu nggak bakal mati. Kan tenagamu habis. Mending diam aja. Nggak mungkin. Sama Chu Yuhang. Pasti guruku yang nyelametin. Lencana bintang. Pasti itu guruku beneran. Kayaknya guru udah mau maafin aku. Usaha akhirnya nggak sia-sia. Akhirnya naik pangkat jadi bintang. Kamu bangun. Mau pergi ya? Chu Yuhang. Kenapa kamu di sini? Tempat Xiaolin Tai ya? Ini tempat yang pantas buat kamu datang. Nggak masalah aku nyelamatin kamu tadi malam. Nggak inget sama sekali. Kamu nyelamatin aku. Jiuhan kah? Kita udah cerai, bikin cerita bohong kayak gini buat gangguin aku, ada gunanya nggak sih? Aku nggak bohong. Tadi malam kamu diserang pembunuh bayangan. Keterlaluan. Kamu pikir aku anak umur 3 tahun? Itu guruku. Tuan Longke nyuruh kamu jemput aku, kan? Kamu bilang apa? Dia nggak tahu kita udah cerai. Makanya, pas aku kena musibah, dia kasih tahu kamu, nggak nyangka kamu munafik banget. Bahkan hal kecil kayak gini aja mau ambil pujian. Beneran nggak nyangka. Alasan yang seaneh itu bisa kamu pikir. Kamu juga tahu itu aneh. Itu kan yang ada di rencana hatimu. Lagi-lagi kamu. Bayu. Oh, kalian kok datang? Jenderal, dengar kamu kena serangan. Aku dan Tuan Shu nggak tenang. Jadi ke sini. Si Imu, setiap lihat kamu pasti ada masalah. Chengyu, aku udah cari orang buat nyari para pembunuh itu. Tenang, pasti aku balas dendam buat kamu. Keluarga Su kamu sekarang aja susah jaga diri. Masih mau balas dendam buat orang lain. Kalau tebakanku nggak salah, King Yu, itu karena kamu yang nyuruh-nyuruh. Dapat cari Tuan Long Penasya. Minta ampun buat keluarga Su kalian kan. Kamu ngomong sembarangan. Anggap aja aku ngomong sembarangan. Tapi saran aku, mendingan kamu pulang cepat. Siap-siap masuk penjara. Kamu! Jiuhan, ngapain kamu? Ya, pulang dong. Pintu keluarnya di sana. Kamu salah. Pintu pulang kamu di situ. Aku tinggal di sini. Kurang aja! Sayang manis, jangan kira lo bisa numpang hidup dari keluarga Tang terus seenaknya di sini. Lo tahu ini tempat apa enggak? Ya nggak lain, Xianglin Yuan. Ada masalah? Muka lu kayak nggak tahu apa-apa. Lo tahu yang tinggal di Xianglin Yuan itu siapa aja? Banyak orang besar, lebih dari yang lu bayangin. Kalau sampai ganggu mereka, bahkan keluarga Tang pun nggak bisa ngejagain lo. Saya, Chu Yuhang, lo berhenti. Bener-bener gila. Lo tahu yang tinggal di sini siapa? Dak Xialong ke guru aku. Lo mau mati mau ngapain? Mau nerobos masuk? Lo bilang aku mau nerobos. Masuk. Bukan gitu. Kalau lo masih punya malu, harusnya lo langsung balik pulang. Ini rumahku. Lu suruh aku pulang kemana? Apa lu bilang? Lu bilang ini rumah lo? Bener. Jangan-jangan dia pikir dengan numpang hidup di keluarga Tang. Seluruh dunia ini milik dia. Ayang, nggak takut aku bilang Xianglin Yuan ini. Apalagi lo, bahkan yang lo tempelin itu, nona keluarga Tang, juga nggak punya jege tinggal di sini. Oh ya, terus cuma otak lo itu Yang kayak ditendang keledai. bisa ngomong-ngomongan besar kayak gitu. Uang hasil lo jadi sopir taksi. Paling 1 bara aja di sini, lo nggak sanggup beli kan? Bener-bener udah bosan hidup. Sampai berani gangguin rumah Tuan Longkwe. Berani. Sekarang aku hubungi pengelola properti Xianglin Yuan. Lihat gimana lo ngeles lagi. Bayu, jangan dibesar-besarin. Jenderal, udah waktunya gini. Lo masih bela dia? Iya tuh, mukanya nggak takut-takut. Kalau nggak dikasih pelajaran, pasti bakal bikin masalah besar buat lo. Tapi, General, kalian kan udah cerai, urusan ini nggak usah kau campuri. Aku Dong Haishin. Wakil CEO, Xianglin Yuan kalian. Ada yang nyusup, bocah imut nggak tahu diri. Datang sini semenit, buat ditangani di tempat yang bermarga cu. Lihat sampai kapan kau bisa pura-pura. Ini mau suruh orang usir aku. Menarik. Chu Yuhang, kalau pergi sekarang masih sempat. Jangan sampai malah mengganggu guruku, nanti mau pergi pun nggak bisa. Kamu salah, Xianglin Yuan.
Ini dibangun raja buat aku, rumah pribadi. Aku bebas keluar masuk. Kamu. Kau hebat karena nggak ngerti bahasa manusia, ya biarin aja di sini hidup mati sendiri. Baiklah, kalau gitu, aku tunggu di sini. Lihat hari ini siapa yang bisa bikin aku hidup, bikin aku mati. Kurang ajar. Siapa yang kasih kau keberanian? Berani ngomong sembarangan di Shanglingyuan kami. Ini dari Shanglingyuan, penanggung jawab properti. Aku yang Chen, ditugasi bertanggung jawab. Manajer semua urusan, boleh tanya siapa yang baru menjabat? Tuan CEO. Ini Bisa pinjam. prosedur normal karena kamu baru menjabat. Identitas kamu. Ada masalah lain. Gak tahu Tuan datang. Saya kurang aja nggak nyambung. Nggak tahu tuan, ada peta apa? Itu si bocah imut. Berani ngaku, Shanglingyuan dibangun aja buat dia, juga nekat masuk ke tempat Tuan Longke, rumah pribadi, bikin keributan di Shanglingyuan. Bilang aja, kamu mau aku hukum gimana? Rumah ini emang punya aku. Aku pulang ke rumah sendiri, itu juga dibilang keributan. Apaan sih? Shanglingyuan itu tempat terlarang yang nggak boleh diganggu orang sembarangan. Kamu yang statusnya nggak jelas, tokoh kecil kayak gitu, masuk Shanglingyuan. Sama aja mengancam keselamatan orang-orang besar. Cuma modal nama, bisa bikin kamu ditangkap. Sepertinya kamu beneran nggak kenal aku. Aku sebagai penanggung jawab properti Shanglingyuan. Khusus jaga rumah para tokoh besar itu, perlu kenal kamu. Iya, juga. 5 tahun aku nggak tinggal di sini. Wajar sih kamu nggak kenal aku. Ini kartu identitas aku, cek dataku di sistem kalian. Nanti kamu tahu rumah ini punya siapa, anggap aku bodoh. Semua orang tahu. Ini rumah Tuan Longce, apa perlu aku cek lagi? Ambil tuh! Aku kasih kamu kesempatan buat memperbaiki. Diam, Chu Yuhang. Aku tahu cerai bikin kamu terpukul, tapi itu bukan alasan buat bikin ulah. Aku bikin ulah? Emang nggak? Dulu kamu hancurin acara pangkatku. Sekarang pas Tuan Longke lagi nggak ada, kamu main drama. Apa kamu mau hancurin karier aku juga? Baru puas? Di matamu aku segini buruknya? Pokoknya, Aku nggak bisa biarin kamu sembarangan di sini. Pulang. pulang. Tolong jangan lupa, kita udah cerai. Aku keluar tanpa bawa apa-apa. Apartemen kecil puluhan meter persegi dulu. Aku nggak akan balik ke sana. Kamu bisa sadar nggak sih, tanpa apartemen kecil puluhan meter itu, kamu mau tinggal di mana? Pura-pura gila kayak gini, nggak bakal dapat simpati sedikit pun dari aku, cuma bikin aku jijik. Yang Jingyu, semoga kamu ingat. Seumur hidup ini, cuma kamu yang berani tampar aku, dan kesabaranku. Udah habis total sama kamu. Dan kamu, buka mata besar-besar lihat jelas. Rumah ini siapa? Dia beneran mau masuk. Manajer Yang, kenapa lo masih bengong? Tuh bertangkap dia. Yuang. General! Mau mati itu urusannya sendiri, kita pergi, nggak usah peduliin dia. Di depan aku berani bikin ulah. Beneran nggak anggap aku ada? Aku bilang lo tuli ya. Ini rumah Tuan Longke. Mau mati ya? Lo masih mau tangkap aku? Lau? Sendiri aja ke Chushunua minta hukuman. Pihak. Manajer Yang, ini sebenarnya kenapa sih? Kok lu biarin dia, si manis itu masuk? Tutup mulut lu. Hari ini lo masih bisa hidup. Itu udah Tuan Chu. Yang paling besar memberi lu ampunan. Nona Yen, saran aku sih, kadang pikirin diri lo sendiri. Apa nggak ada orang jahat di sekitar yang ngehipnotis lo? Apa yang tadi malam nyelamatin aku? Kalau bukan karena aku, keluarga Su lagi kesusahan. Cuma dia doang. Aku bisa habisin dia kapan aja. Ini semua gara-gara lo, Cing. Kenapa? Aku tanya lo, yang waktu itu nyerang aku. Mana majitu bayangan itu? Beneran lo yang alahin? Iya. Diam, Badan Intelijen sebagai dinas intel. Semua isinya cuma pegawai yang ngumpulin data. Staf administrasi. Malah nggak bisa megang pistol. Mana punya kemampuan gede? Aku cuman lagi kerasukan setan. Kamu bener-bener bikin aku bodoh. Segala macam alasan buat deketin aku, cuma untuk bikin aku cerai, biar bisa nikah sama keluarga kalian Shu. Dengerin aku dulu, biar aku jelasin. Waktu itu keluarga kita Shu, bentar lagi mau nyambung hubungan. Sama orang besar udah pensiun 5 tahun, nikah sama kamu. Demi kebaikan kamu juga, si kecil manis itu. Dia nggak selevel sama kamu, diam. Shu Daifeng. Kehadiran kamu bener-bener bikin dunia aku kacau balau. Aku nggak mau lihat kamu lagi.
Qingyu, kamu nggak boleh gitu sama aku. Aku udah gara-gara kamu kehilangan. Sekarang ini cuma kamu sama Tuan Longke yang bisa nyelamatin keluarga Shu kita. Aku mohon, pikir dulu masa lalu kita. Tolong selamatin keluarga Shu. Jenderal, Tuan Shu. Tayu. Apa kamu belum sadar juga? Aku yang sekarang udah lama terkubur sama prestasi itu, sampai nggak kenal diri sendiri. Medali ini aku udah berkorban segitu banyak. Sebenarnya buat apa sih? Ya buat diri kamu sendiri. Keluarga Yan, dulu aku juga mikir gitu, tapi sekarang baru sadar. Apa yang aku lakuin ini bener. Ada kata dari Chu Yuhang. Mungkin dia nggak salah. Aku sekarang bener-bener berubah. Sampai diri aku sendiri kagak kenal Chu Yuhang. No, keluar sini! Banyak hal hari ini. Lu harus jelasin ke aku. Chu Yuhang, ini kesempatan terakhir dari gue. Kalau lu lewatin selamanya, jangan pernah nemuin gue lagi. Jenderal, dia itu dikasih hati malah minta jantung. Kamu gak punya utang sama dia sama sekali. Buat apa ngerendahin diri sendiri? Beri dia jalan keluar, Bayu. Aku tiba-tiba sadar. Kayaknya aku kehilangan. Sesuatu yang penting banget buat aku. Sejak keluargaku kena krisis, aku diusir dari rumah sama nenek. Waktu itu di kota ini, bener-bener gak punya tempat bergantung. Orang tua aku aja susah ngurus diri sendiri. Teman-teman pergi satu persatu, dialah yang kasih aku harapan, kasih aku semangat buat bangkit lagi. Tapi sekarang, Kayaknya aku udah ngacauin semuanya. Jenderal, jangan mikir gitu dong di Zhonghai. Banyak banget keluarga besar dan orang terkenal pada ngikutin kamu, saling berebut pengen nikah sama kamu. Itu kesempatan bagus banget. Tapi itu enggak. Dulu sih susah, tapi berarti banget. Sekarang kelihatan mewah, tapi malah bikin aku makin capek. Jenderal, kamu gak usah nasehatin aku, meskipun Chu Yuhang gak mau ketemu aku. Itu memang salah aku sendiri. Tapi aku nggak bakal nyerah sama kesempatan buat balikin dia. Cu, setelah pertolongan semalam, apakah sama pasanganmu? Udah baikan? Bukan makin baikan. Malah jatuh ke das. Berarti aku punya kesempatan makan bareng kamu nggak? Mungkin juga bisa ngobrol soal orang tuamu. Boleh, waktu dan tempatnya kamu yang tentuin. Nanti aku di Taman Angkasa. Pesan tempat dulu. Nunggu kamu besok datang. Taman Angkasa. Tang Yue Ji. Semoga kamu beneran tahu di mana orang tuaku berada. Wah, Pacu itu tunanganku. Hari ini datang ke hotel kita sebagai tamu. Harus dilayani dengan penghormatan tertinggi. Mengerti? Semua ikut aku keluar sambut tamu istimewa. Baginda balik ke Longmen. Banyak kalangan elit pada minta ketemu. Termasuk Tuan Muda Fang dari Shangjing. Datang ke Zhonghai mau jadi murid Baginda. Yang nggak punya jasa besar dan kontribusi. Gak usah ditemui, baik. Ini anak tua berusia 100 tahun yang Baginda minta. Aku udah simpan arak ini bertahun-tahun. Tadinya mau nunggu Cinggi pulang, biar kita minum bareng. Gak nyangka takdir berkata lain, gak ada kesempatan lagi. Itu karena dia gak punya rezeki. Arak tua ini punya sejarah panjang. Setetesnya seharga emas. Setelah disimpan di gudang Baginda, botol arak ini udah jadi barang langka di dunia bernilai 10 juta. Tapi cuma sebentar, cuma sesuatu yang lewat di lidah. Baginda bawa arak ini, pasti mau ketemu. Orang yang sangat penting kan, aku antar Baginda gak usah. Aku nggak mau terlalu mencolok. Iya. Keluarga Jan kalian juga di Shangjing, keluarga yang punya pengaruh besar. Tapi kalau dibandingin sama keluarga Tang di Shangjing, gimana? Baginda bercanda aja, kekuatan besar keluarga Tang. Sama sekali bukan kami, keluarga-keluarga ini yang bisa dibandingin. Baiklah. Tama, Ternyata kamu, kita berjodoh banget, ya? akhirnya ketemu lagi. Hai, kalau nggak ada urusan lain, aku mundur dulu. Kamu kenapa ada di sini? Aku pergi ketemu Tuan Muda Fang, bahas proyek besar. Pesanan senilai puluhan miliar. Aku hebat kan, Tuan Muda Fang. Iya dong, kamu belum tahu? Ya. Keluarga Fang dari Shangjing. Mau datang ke Zhonghai kita buat basis penelitian. Sekarang banyak keluarga. Semua pada rebutan kerjasama. Semoga sukses ya. Ada urusan lain? Bukannya waktu itu. Mobil khusus Nona Tang? Nggak ikut Nona Tang balik ke Shangjing. Ada hubungannya sama kamu? Aku udah tahu. Tahu apa? Kamu ditinggalin kan? Tapi itu juga udah aku duga, keluarga besar kayak gitu. Pasti cari yang setara, nggak semua orang bisa jadi mantu. Kamu nggak capek. Harapan Nona Tang, itu wajar. Kemampuan berimajinasimu, belajar dari siapa? Apa kena di hatimu? Tapi kamu jangan terlalu patah semangat. Cia, Masih deh aku. kamu bener nanti kalau grup Singlan kita dapetin proyek besar nih. Langsung jadi yang teratas di Zhonghai, perusahaan. Nanti pas itu, kamu jadi sopir aku. Aku yang lindungin kamu. Jadi sopir kamu. Jangan merasa rendah. Setidaknya lebih baik daripada kamu berkeliaran di jalanan. Ini jabatan yang enak loh. Aku juga lihat skill nyetir kamu bagus, makanya aku pekerjakan kamu. Kalau ada kesempatan pasti aku datang ke perusahaan kamu. Ngelamar jadi sopir pribadi kamu. Kak ada kesempatan dong. Aku mau ke Taman Angkasa. Kebetulan aku juga mau ke sana. Aku gratis antar kamu.
terlalu cantik ya. Ling Xue. Lo Yi, kok kamu di sini? Aku janjian sama Tuan Fang buat bahas proyek di sini. Masa kalian keluarga lu? Gak lihat level sendiri, juga mau sama keluarga Shangjing kami rebutan proyek? Lin Xue, kita kan teman sekolah dulu. Maksud kamu ngomong gitu apa? Maksudnya jelas aku ngeremehin kamu, Cujie. Bener. Kayak yang lo lihat sendiri, aku sama Lin Xue bentar lagi nikah. Lu Yi, lo jangan ngayal terus deh. Dulu Bang Cu, cuma main-main sama lo, kita berdua sebenarnya udah lama. Bener, lo jangan salahin aku juga. Lagi pula, dengan kondisi lo yang kayak gini. Memang nggak selevel sama aku. Oh ya? Wah, selamat ya buat kalian, pasangan ini. Lihat lo marah banget, mau ribut sama lu. Itu salah aku. Ini cowok kampungan siapa sih? Dia, lo nggak tahu aja, sejak ninggalin lo. Banyak banget cowok yang ngejar aku. Lo ngomong apa sih? Om, ini mantan pacar aku. Lihat tuh gayanya yang sombong. Bantu aku dong. Kakak, halo, aku anak kedua keluarga Cu dari Shangjing. Luga pacar pertama Lu Yi waktu sekolah. Baru pulang dari luar negeri habis kuliah. Sekarang di dalam negeri buka. Perusahaan keuangan. Chu Yuhang. Nggak nyangka kita satu marga. Pak Chu kerja di mana? Sementara, jangan-jangan supir taksi ya? Sopir. Bener. Gila sih! Supir aja berani jabat tangan sama aku. Nah, kalau nggak ada pekerjaan bagus, datang aja ke perusahaan gue. Bersihin toilet, pasti lebih banyak duitnya daripada jadi sopir taksi. Lagi pula, aku juga ini komandan. Sorry. Makanya aku bantuin lo. Remehin siapa sih? Siapa yang butuh kerjaan lo yang jelek itu? Om, aku ini ternyata jagoan tersembunyi. Kekuatan di belakangnya. Kamu gak bakal bisa bayangin dengan tenang. Kalau nggak kamu bilang dia temanmu, aku kira dia datang melamar kerja, jadi tukang bersih-bersih. Tama gantung, sebagai satu-satunya di Donghai, Hotel Bintang 7. Lebih terus. Oh, yang bisa makan di sini, pasti orang kaya, apa enggak? Lu Yi, kamu gak mau dia masuk ke dalam kan? Iya, kenapa? Iya mau kita temui. Tuan Muda Fang dari Shangjing Merchant House, kamu bawa orang kampung miskin kayak gini masuk ke dalam, bukannya itu bikin Tuan Muda Fang jijik, aku bikin dia jijik, dia bisa ketemu aku. Itu udah jadi keberuntungannya dia. Tuan Muda Fang punya kekuasaan besar di Shangjing. Sifatnya aneh, nggak baik diganggu. Kamu sebaiknya bicara hati-hati. Oh gitu, tapi dia mau jadi muridku. Aku tolak. Sikapnya nggak seaneh yang kamu bilang. Lu Yi, ini dari mana kamu cari sayang kayak gini? Kamu tahu kalau kata-kata kayak gini sampai... Telinga Tuan Muda Fang bakal jadi apa akibatnya? Nggak tahu. Memang, sayang kayak kamu juga nggak pantas tahu. Ya, Tuan Muda Fang, apapun akibatnya buatmu, belum lagi proyek yang mau dibicarakan Lu Yi, proyek keluarga Fang ini akan gara-gara keterlibatanmu. Hari ini nggak berhasil pulang dengan tangan kosong. Sudahlah Om, lagi pula aku juga nggak berharap banyak, nggak apa-apa. Proyek ini nggak jadi aku ambil. Tenang aja, proyeknya bakal jadi milikmu. Maksudmu, kamu mau bantu dia dapet... Kamu benar-benar ngawur ngomongnya. Oke, kalau emang kamu jago ngomong besar, kalau begitu, aku jadi nggak sabar. Mau lihat kemampuan kamu, terserah kamu. Maka aku tahu kamu punya sedikit kemampuan. Yang satu Taiwan Keuangan, yang satu lagi Putri dari Wanheng International. Dari keluarga kami, keluarga lu, grup Singlan agak kecil. Proyek ini nggak bakal bisa menang lawan mereka. Tenang aja, serahin sama aku. Berhenti! Kenapa? Ada urusan? Hari ini hotel kami, ada tamu VIP penting. Nggak nerima tamu luar sama sekali. Halo, aku dari grup Singlan. Janjian sama Kak Fang buat bahas proyek di sini, janjian sama siapapun nggak boleh. Pulang aja. Kalau aku justru... Tamu VIP yang kamu maksud. Kalau kamu nggak percaya, aku punya kartu VIP, bisa buktiin ke kamu. Kartu VIP ku kayaknya ketinggalan di rumah. Oke, kayak kamu yang sok-sokan, pura-pura kaya padahal miskin, udah sering aku lihat. Serang aku, mending pergi sekarang. Jangan ganggu kita sambut tamu VIP. Aku bilang sekali lagi, aku lah yang kalian sambut. Kalau nggak percaya, kamu bisa telepon Nona di tempatmu. Konfirmasi lewat telepon. Kamu... Udah, aku kasih kamu jalan dulu. Jangan, keterlaluan. Ini dia yang namanya. Keberanian omong besar, mudah aja dihalangin di depan pintu. Sadar diri, cepat pergi. Jangan sampai pada akhirnya bikin masalah buat diri sendiri, Nona Lu. Kamu Kayaknya percaya diri banget bisa masuk. Maaf, aku di Sky Garden ini punya membership platinum. Orang-orang ini nggak bakal bisa nahan aku. Dan dengan kartu ini, aku bilang kamu pergi. Kamu harus pergi. Pantas aja, bos cu. Tempat mewah kayak gini aja jadi anggota. Oh, kamu tak gawat di hotel ini kan? Sekarang, sebagai member platinum. Aku perintahkan kamu, usir orang ini keluar. Aku juga nggak enak hati. Hari ini jangankan member platinum. Bahkan member Black Gold pun nggak bisa masuk. Apa katamu? Buka mata lo lebar-lebar. Lihat baik-baik. Aku sebenarnya bisa masuk nggak sih? Bapak Chu. Ya, aku maaf, Nek. Pak Chu, aku nggak tahu kalau itu Bapak. Maaf banget, Bapak di hotel kami punya hak kontrol tertinggi. Apa katamu? Aku di tempat kalian ini juga punya hak kuasa. Pantasan aja, Pak Chu, bahkan properti di bawah keluarga datang. Hak kontrol tertinggi. Saat dia dapetin, ini kan kekuasaan yang bukan dari garis keturunan inti yang jarang bisa didapetin. Bapak bisa dapet hak kayak gini, kelihatan banget kalau keluarga Tang sangat hormat sama Bapak. Dengar-dengar Mas Fang dan Batang udah bertunangan. Jangan-jangan ini atas keinginan Mas Fang. Iya dong. Ngomong-ngomong, keluarga aku dan keluarga Tang udah lama akrab. Bisa dikasih kepercayaan segini besar sama keluarga Tang. Juga suatu kehormatan buat aku sih. Pak Chu bener-bener rendah hati, nggak kayak si manis yang itu. Yang dicari si manis, suka ngomong besar, nggak ada apa-apanya. Tadi siapa yang teriak-teriak bilang? Mau ambil proyeknya Mas Fang. Nah, sekarang kok jadi kura-kura sembunyi? Kamu segitu yakin diri sendiri bisa punya hak kontrol tertinggi itu. Aku nggak bisa punya. Masa kamu bisa?
Iya, kurang ajar. Pak Cu ini kan tamu pentingnya Mbak kami. Tamu istimewa yang mau disambut. Masa kamu sembarangan ngomong? Om, nggak bisa. Ayo, kita pergi aja. Aku udah bilang, bakal bantu kamu dapetin proyek ini. Udah sampai begini, masih aja pura-pura. Aku mau lihat. Sampai kapan kamu bisa pura-pura? Biarin mereka berdua masuk. Nanti lihat aja gimana aku bikin kamu malu. Siap, silakan. Pak Cu, ikut aku ke ruang perjamuan paling mewah. Mbak Tang udah di sana. Udah siapin tempat buat kamu. Tempat yang dipilih langsung sama Mbak Tang. Emang nggak? Kalau nggak ada Bang Chu, tempat mewah kayak gini, kayaknya seumur hidup kamu. Bahkan sampai kehidupan selanjutnya. Pasti nggak bakal pernah lihat kan? Tempat kayak gini di mata kamu, udah bisa dibilang mewah. Kayaknya kalian Emang nggak pernah lihat dunia, nggak tahu diri banget. Kalau nggak berkat Bang Cu. mana ada kesempatan kamu masuk, seharusnya dia yang beruntung, karena aku. Kamu ini emang. Kamu tuh yang batas? Nggak ngerti lu Yi, naksir apa sama kamu sih? Apalagi kamu yang numpang keluarga lu, makan duit istri kan? Emang kenapa kalau makan duit istri, itu juga aku yang mau dimakan? Lihat aja gaya kamu. Kok dulu nggak pernah lihat? Kamu segiat ini. Iya dong, aku sama siapa aja giat. Tapi sama kamu nggak ada rasa, juga nggak ada bakat. Satu proyek. Paling cuma masalah segelas anggur. Ini kan, kamu jangan-jangan mau pak. Barang murahan ini. Nyogok Bang, kan? Bukan nyogok. Ini anugerah. Apa itu ngomong sembarangan? Hari ini aku benar-benar terbuka mata. Anggur jelek begini, dikasih gratis aja nggak ada yang mau. Kamu masih tega ngeluarin? Anggap Bang Fang siapa sih? Kamu hancurin anggur gimana? Ada masalah? Oh, aku ngerti. Botol anggur ini paling mahal cuma 1.800, aku ganti. Cukup. Minumanku dipecahin. Bahkan 10 nyawa. Gak cukup buat ganti rugi kamu. Dengerin. Omongannya besar banget. Saya nggak jadi arti. Nggak mau berbayar. Ya udah, enaknya aja. Pakai nyawa kamu buat bayar. Bang, kamu gila ya? Ini bukan tempatnya buat berantem. Aku nggak gila. Orang kecil kayak kamu, aku bisa tangani sendiri. Udah seumur hidupnya, kehormatan paling gede lu ini. Lihat siapa yang kamu bawa. Coba baca apa. Urusan hari ini, kalau sampai bikin ribut. Pasti kalian bakal susah. Cepetan, lepasin tangan. Cepet dengerin Lin Sue. Aku kesini buat urus proyek, bukan buat bikin onar. Kamu urus aja proyek kamu. Aku urus urusan aku. Hari ini segede apapun masalah yang terjadi. Gak ada hubungannya sama kamu. Jungso! Abis lah. Bang, kali ini kamu bikin masalah gede. Cepet selagi orang-orang belum datang, kamu cepet kabur. Buat apa aku lari? Ini udah bukan waktunya. Kamu masih bisa bercanda. Ini wilayah keluarga Tang. Chu Xiao juga jadi tamu kehormatan keluarga Tang. Kamu ini, pasti keluarga Tang gak bakal maafin kamu. Gak perlu sama sekali. Jangan lupa. Aku sama Nona Tang udah akrab banget. Seakrab apapun. Sekarang kamu juga udah. Tunangan yang dibuang. Kamu gak punya hak bicara sama sekali. Ngerti gak sih? Kamu pukul aku, terus mau kabur. Gak semudah itu. Aku nggak mau kabur. Aku tunggu. Atau cari orang buat hajar aku. Sampai detik ini kamu masih berani sombong. Biarlah aku beritahu kenyataannya. Keluarga Cu di atas tinggal gerakin dari dikit. Langsung bisa menghancurkan kamu. Perbuatanmu hari ini pasti bikin kamu menyesal seumur hidup. Kita minta maaf sama kamu. Bisa nggak? Minta maaf, apaan? Dan kamu, Lu Yi. Keluarga lu kalian. Tunggu aja kena sanksi pembersihan. Kamu. Ramai banget. Bang Fang, akhirnya kamu datang. Kamu harus jadi pembela kita ya. Ada apa? Jogja, kamu dipukul orang ya? Kak, ini dia orangnya. Aku baik hati biarin dia masuk. Dia malah bawa botol minuman murahan buat Nina kamu. Aku nggak tahan, aku tegur dia dikit, nggak taunya malah aku dipukul sama dia. Minuman yang di meja itu. Bang Fang, masalah ini sebenarnya. Kak, kamu kenapa? Apa gara-gara botol ini ditaruh sini? Mengganggu suasana hatimu? Lin Sue, cepat tuangin minuman ini buang. Minggir. Kamu ngapain? Wah, ini minuman enak banget. Masuk mulut lembut. Aroma kental mantap. Benar-benar barang langka yang luar biasa. Ini fermentasi 100 tahun koleksi Longmen. Katanya cuma pemimpin Longmen yang berhak mencicipinya. Aku, Fangi, apa jasaku? Bisa di sini nyicipin yang ini. Bang Fang, kamu nggak bercanda kan? Siapa yang bercanda? Barang mewah kayak gini, aku pernah beruntung nyobain dikit. Nggak bisa lupa. Masih ada nggak? Sisanya udah dihancurin sama dia. Apa? Kamu ini manis, kamu tahu nggak? Anggur ini, semuanya nggak bisa diganti dengan emas. Barang berharga, kamu malah memecahkannya. Mana aku tahu, muka kelihatan miskin banget. Masih bisa kirim anggur semahal ini. Kamu tuh, proyekku ini, jangan mimpi deh. Hak, aku sudah datang. Berapa? Manis. Ngerusak anggur sebagus ini, masih mau minta proyek? Mimpi kali. Anggur ini yang kamu kirim. Betul. Boleh tanya, kamu siapa? Dia sih, seorang sopir taksi. Gak punya pengalaman. Jadi, Bang Fang, kenapa kamu salah soal anggur itu? Sopir taksi. Apa aku salah? Iya, Kak.
Pasti kamu yang salah. Dia nggak mungkin kirim anggur sebagus itu. Aku sih malah bawa anggur palsu buat nipu aku. Kamu berani sekali. Aku dengar kamu mau jadi anak buahku. Apa kamu nggak kenal aku? Aku jadi anak buahmu. Di dunia ini, Raja Naga yang tiada duanya cukup pantas terima aku sebagai murid. Coba tanya seluruh Siaraya, siapa lagi yang pantas? Lalu kenapa kamu yakin banget? Aku bukan yang tiada duanya. Kurang aja. Biarpun aku belum pernah ketemu dia, tapi nggak sampai tertipu sama manis kayak kamu, Bang Fang. Ini pacarku yang baru. Otaknya kadang agak kurang. Marah ya, kalau otaknya kurang, jangan dibawa keluar. Acara penting kayak gini, kamu bawa orang bodoh. Gampang bikin kacau. Orang! Bang Fang, kamu panggil aku. Kok bisa jadi manajer gitu? Orang bodoh. Kamu tahu nggak? Aku bilang kamu, kok masih di sini? Cepat pergi. Kalau aku nggak salah ingat, hari ini donatan kalian. Mau ketemu kamu penting. Kan? Jadi ngapain dengerin dia? Biarin aku pergi. Kamu ngerti apa? Kamu tahu Tuan Fang ini? Siapa enggak? Itu loh, calonnya donatan kita, tunangannya, perjodohan keluarga yang sah. Sebagai calon menantu keluarga Tang, taman gantung ini cepat atau lambat juga jadi milikku. Mending pergi aja. Baik, lihat kita berdua punya jodoh. Aku kasih kamu kesempatan. Biarkan proyek ini dikerjakan keluarga lu. Aku bisa maafin kelancangan kamu hari ini. Kamu berani ngancam aku. Karena kamu nggak takut, aku juga kasih kamu 3 detik pergi. Aku anggap nggak terjadi apa-apa. Yang harus pergi itu kamu. Jadi, kamu datang pas banget. Aku kebetulan punya proyek ratusan miliar. Mau kerja sama keluarga Tang kalian. Proyek ratusan miliar. Kamu pikir keluarga Tang kita kekurangan uang segitu? Pro sebagus ini. Sayang, kalau dilepas. Didi jadi punya kamu. Beneran? Menurut Nona Tang gimana? Suka? Ambil aja. Kamu, bagaimanapun juga. Aku tunangan kamu. Ngasih barangku ke orang lain. Itu nggak nganggap aku sama sekali. Tunangan. Kamu pikir aku mau ikut keluar? Mengge perjodohan kekanakan gitu? Syawang. Aku sudah bilang, hari ini ada tamu penting yang harus aku terima. Kok kamu masih masukin mereka? Iya, Nona, aku udah ikut instruksi Nona. Tuan Chu ada di sini, kan? Dan Tuan Fang itu tunangan Nona. Aku pikir... Cukup. Maraku punya hak. Biar Nona Tang yang dilembutin pada kamu kehormatan. Manajer uang. Pasti Nona yang salah. Aku yang salah. Tadi kamu kan iya aja. Kok sekarang malah nyalahin aku semua sih? Aku memang Chu. Kata Nona aku tamu kehormatan. Aku karena Tuan Fang. Sudah. Nggak usah dibahas lagi. Tuan Chu ini. Yang jadi tamu kehormatanku. Dan yang lainnya, hari ini tutup untuk tamu. Semua keluar. Iya. Aku. Wow. Melihat apa sih? Cepat pergi. Kamu dipecat. Besok nggak usah datang. Mengerti? Kamu juga keluar dulu? Oh. Bikin tunanganmu tersinggung. Terus pecat kalian, manajer di bawah keluarga Tang, apa sepadan? Asal Tuan Chu mau bantu aku. Semuanya sepadan. Aku cuma mau tahu sama ibuku. Nanti setelah bantu kamu naik jabatan, aku bakal pergi sendiri, gak bakal ganggu hidupmu. Aku suka Tuan Chu, orang yang murni kayak gini, terus aku harus bantu kamu gimana? Aku mau kamu ikut aku ke Shangjing. Kenalan? Sama pesaing keluargaku. Kapan berangkat? Sekarang. Keluarga Tang pasti udah curiga aku balik. Percaya deh, sebentar lagi pasti bakal tersebar ke seluruh Shangjing. Apalagi kakak-kakakku. Mereka nggak gampang dihadapi. Jadi hati-hati, apapun yang kamu lakuin, kudu diskusi sama aku dulu. Mendingan jangan gerak sendirian. Nggak kelihatan sih, sifat posesif kamu lumayan juga. Ini semua demi kebaikan kamu. Keluarga Tang itu hubungannya ruwet banget. Bantuin aku naik ke posisi atas. Nggak sesimpel yang kamu kira. Gak. Kita kunjungi dulu tamanku. Usah kita yang datang. Mereka udah pada datang. Kakak sepupu laki-laki dan perempuan. Jarang banget kumpul semua. Kayaknya mereka mau bersatu buat lawan aku. Rame-rame di sini. Lagi nyambut aku ya. Ya, adik balik. Jadi sengaja nunggu di sini, datang buat adik. Nyambut kedatangan. Kamu balik kali ini, kok nggak bilang-bilang sih? Kalau bukan Kak Yu yang kasih tahu, aku malah nggak bakal tahu. Aku balik. Apa perlu kasih tahu kamu juga? Kemarin aku agak baper. Aku minta maaf. Udah jangan ngambek lagi deh. Jangan lupa kita dua keluarga. Masih ada perjanjian tunangan. Pasti nanti jadi suami istri. Kamu selalu cuekin aku ya. Stop. Perjanjian tunangan itu nggak pernah aku akui. Siapa yang kamu? Cari aja yang nikah sama dia, sementara aku sekarang udah punya cowok. Ini yang resmi banget. Tunanganku, saran aku mulai sekarang. Jangan macam-macam sama aku, dia. Kamu sebagai non besar keluarga Tang, masa mau nikah sama modelan kayak gini? Ji, jangan asal cari aktor aja. Ya, buat ibu aku. Inian nggak boleh main-main. Siapa yang bercanda sama kamu? Aku serius ngomong ini. Di luar sini, banyak banget penipu. Kamu jangan sampai dibujuk omongan manis. Nggak usah Kak khawatir, aku Tang Yueji. Setidaknya, pernah dilatih di Jin Yiwei, pelatihan rahasia, macam-macam cowok. Aku juga udah pernah lihat semua. Oh, gitu? Kalau gitu, aku mau lihat sendiri. Cowok yang kamu bawa pulang ini, punya kemampuan apa? Dia bisa apa? Sosok kecil yang nggak terkenal? Hei, Nak, kamu tahu nggak yang kamu hadapi sekarang? Level apa? Nggak tahu. Pasti kamu cuma Anak buah yang nggak ngerti apa-apa. saranin kamu, sadar diri, jauhin Yueji, dikit. Kalau nggak, biar suatu hari mati di sini. Nggak ada tempat dikubur. Kamu bilang apa?
Bikin aku mati di sini? Gimana? Takut. Kau takut? Langsung melutut dan jotot 3 kali. Terus pergi. Berani nyerang aku dari belakang? Salah sendiri mulutmu bau. 1 gigi, biar kapok. Wah, bagus. Orang sombong kayak gini. Baru sekali ketemu di Longdu. Berani bikin gigi depanku copot. Lihat nanti, gigi di mulutmu. Semua akan kucabut. Cuma segitu kemampuannya. Di luar, mulut bau. Gampang kena pukul. Lumayan levelnya. Nggak nyangka. Di Shangjing masih ada. Anak muda dengan pencapaian bela diri kayak gini. Tang Chi. Anak ke-7 keluarga Tang. Senang ketemu. Di 7. Oh, suka banget sama orang ini. Nanti kerjasama antara 2 keluarga kita. Aku kasih kamu 70%. Oke, besok di pesta Leon akan milih kepala keluarga untuk keluarga Tang kita. 1 orang kepala keluarga. Tang Chi sebagai calon, kalau sampai melukai orang di saat begini, bikin citra nggak bagus. Milih kepala keluarga baru, kelihatannya kakak kali ini. Memang mau bikin Dik 7 naik pangkat ya? Ada yang ngomong apa sih? Keluarga Tang kita akhir-akhir ini kan? Siapa yang paling hebat? Kita dukung kan? Tang Chi itu santo dari dahsyat. Murid terakhirnya Lao Fuzi. Sekarang dia keluar. 1 jari aja udah bisa bikin laut kebalik. Kepala keluarga Tang. Buat Dik 7. Siapa lagi kalau bukan aku? Kak Fang, kamu lebay banget. Lagi pula masih ada kakak yang luar biasa kayak gitu. Sebelum semuanya pasti, belum bisa bilang siapa yang menang. Dik 7 rendah hati lagi. Ade Yueji. Dengar-dengar, kamu lagi sibuk buat pesta Leon ini. Kerja keras? Apa kamu juga mau jadi calon? Kekuatan keluargaku nggak sebesar para kakak. Dan aku juga bukan murid santo yang bisa dukung aku. Cuma tunanganku ini, jadi nggak usah dikhawatirin. Masa sih? Pemilihan penting begini. Masa kau Mau bertaruh sama orang gak guna ini. Itu dia. Nggak jelas. Bawa cowok sembarangan pulang. Ternyata ada Yueji. sangat berharap sama dia? Tapi cowok kayak gini, mukanya imut doang. Paling nggak punya syarat. Buat masuk pesta, kan? Apa masih harus nyari muka lewat cewek? Biar dikasih jalur belakang. Baru bisa masuk susah payah. Soal kursi masuknya sih, Dek. Meskipun kita nggak punya hak. Campur tangan sama keputusan kamu. Tapi biarin orang kayak gini ikut seleksi, beneran buat kita yang ini penghinaan buat kalangan elit. Iya, saran aku, mending balik aja ke sawah. Pemilihan kepala keluarga Tang. Bukan sembarangan orang. Bisa ikut Kalian udah cukup ngomong. Kalau nggak ada urusan, Silakan kalian pergi. Jangan halangin jalan kita. Yueji, sepertinya kamu udah bulat tekad. Mau lindungi bocah ini. Tolong. kamu nggak salah. Aku ini tuan muda keluarga Fang. Apa mungkin di sini? Ada yang berani bunuh aku? Aku nggak bercanda. Kalau di waktu biasa. Kata-kata kamu nih. Mungkin udah mati 7-8 kali. Kamu bilang siapa? Ya dia. Jadi, bukan aku remehin kamu. Buka imut yang kamu bawa ini. Tadi nggak sengaja kena serangan diam-diam dia. Kali ini, gua berdiri di depannya. Biarin dia pukul. Pukul pun dia nggak berani. Yeji, kamu lihat nggak? Bocah ini udah ketakutan setengah mati. Lihat laki-laki, apa yang kamu pilih? Dia itu, si imut yang pengecut dan lemah. Jangan buru-buru dulu. Aku bilang sama kamu, ada adeknya di sini. Meskipun kamu jago berantem, aku juga nggak takut. Chu Yuhang, pertimbangkan mana yang lebih penting. Kalau bisa tahan, tahan aja. Aku paham. Badut kayak gini, aku males ribut sama dia. Berani-beraninya kamu bilang aku badut. Kamu tahu siapa aku? Gimana? Kamu! Oke, hari ini aku cuma mau lihat-lihat. Adik Yueji dari Donghai. Undang dewa besar mana sih? Bantuin pemilihan kepala keluarga? Ya gitu aja, nggak seberapa. Kayaknya tahun ini ketua keluarga Tang pasti jadi milik Kak Chi. Ayo kita pergi, tunggu dulu, kenapa? Pemilihan belum mulai, udah mau menyerah gitu? Kamu itu putri sulung keluarga Tang. Tang Yu, nggak tahu apa-apa ya. Untung kamu masih ngerti. Di mana suanmu? Nggak nyangka banget. Kamu ini anak kecil nggak level. Masih ada hubungan sama cewek itu? Kesabaranku ada batasnya. Mending kamu ngomong yang berguna. Aku nggak salah dengar kan? Boga ini berani ngancem aku di sini. Tang Yu, terus terang aja sama kamu. Kali ini aku balik ke Shangjing. Mau lindungin suanmu. Aku tahu dia dikurung sama kalian. Ajukan syarat aja. Hah? Kok kamu juga ikut campur urusan ini? Jangan-jangan kan si manis ini ya? Dulu aku kira keluarga Tang kalian. Masih punya gaya keluarga besar. Nggak nyang. Juga, si kecil yang nggak punya pengalaman, kurang ajar. Di Shangjing bahkan seluruh Daxia, Nona Yu bisa emas kamu. Kayak semut, berani ngomong gini sama Kak Yu. Siapa yang kasih kamu nyali? Keluarga Tang kami, sebagai yang teratas dari 9 keluarga besar. Posisi di seluruh Daxia, luar biasa. Kamu yang selemah rumput liar, berani hina seperti ini. Nggak takut di Daxia ini? Nggak ada tempat buat kamu. Oh, itu! Trick kotor! Buat mengambil alih istana Dr. Suci, ini yang namanya keluarga besar, gaya kerjanya. Dasar kau Boka hari ini udah berkali-kali. Kalau bukan karena Yueji di sini. Udah dari tadi aku benamkan kau ke sungai. Sekarang masih berani tangan masuk ke wilayah keluarga Tangku. Kau benar-benar cari mati, Dik Yueji. Hari ini jangan salahkan aku sebagai kakak. Nggak ngasih muka ke kamu. Gimana? Mau berantem ya? Udah di ujung maut masih keras kepala kayu. Menurutku nggak usah buang-buang napas sama sampah kayak gini. Cari aja lubang, kubur aja dia langsung. Orang rendahan kayak gini, mukul dia. Aku aja males kotori tangan. Bocah, aku kasih kau kesempatan terakhir. Asal sekarang juga berlutut. Biarkan tanganku, satu pasang kaki, terus keluar dari Shangjing. Aku bisa pertimbangkan untuk ampuni kau kali ini. Berbuat kriminal di jalanan umum, semaunya sendiri.
Kalian para bangsawan ini, Bukan nggak tahu aturan. Benar-benar masih kuingat jelas. Aku emang mau nggak tahu aturan. Tanya aja adikku yang baik di sampingmu. Aku mau bunuh kau. Bisa nggak dia lindungi? Hukum rimba adalah aturan di sini. Anak buah kecil dari luar. Nggak tahu aturan itu wajar. Kakakku bukan orang yang berpikiran sempit. Asal kau nurut aja sama omongannya, bisa selamatkan nyawamu. Dengar nggak? Cepat berlutut. Lu. Sebenarnya di antara semua wanita, aku Yueji masih rasa. Kakak cukup oke. Tapi sekarang kelihatannya, kau juga bodoh banget. Suranin kau. Lebih baik jangan ikut campur. Keluarga Tang? nggak boleh ada tangan. Yang memaling keluar, kau salah paham. Aku takut kau bikin dia marah besar. Keluarga Tang kita aja nggak cukup buat kuburanmu. Dik Yueji, beberapa tahun nggak ketemu. Kok kamu ikutan belajar juga? Perlu nggak sih aku gerak sambal? Ini nasihat dari adikmu. Kalau kamu percaya sama aku, serahkan suanmu. Lepasin kami, kalau kamu nggak percaya. Ini, aku taruhan kamu kalah. Yeji, orang sok tahu kayak gini. Aku udah sering banget lihat. Percuma kamu ngomong banyak, dia nggak bakal percaya. Lihat kamu yang percaya diri banget. Lu ternyata punya bakat jadi aktor ya? Adikku sayang, kamu ngomong gini, aku jadi kumat kecanduan judi. Oke, aku taruhan sama kamu. Lihat taruhan yang kamu pasang, mana cukup buat aku kalah. Kalau gitu tambah aku juga, cukup nggak? Tuh ayah ke sini, kalau aku nggak datang, kamu bakal sama keluarga Tang kita. Bikin masalah besar. YR, kamu udah jadi calon menantu yang baik buat keluarga Tang kita. Ada aturan leluhur, keluarga Tang kita. Kalau ketemu, kaisar atau raja manapun, nggak perlu hormat. Jingo, hari ini di sini ketemu Tuan Chu. Ini bisa dianggap mewakili anak-anak muda ini. Mau kasih permintaan maaf, minta maaf. Ya, aku nggak salah dengar, kan? Ayah malah minta maaf sama dia. Iya, Pak Tang. Buka kecil macam itu. Berhak apa? Diam. Dia bisa dihormati segitu oleh ayah. Sangat dihormati. Kayaknya nggak seperti yang dibayangkan. Sesederhana itu, anak muda nggak kenal orang hebat sejati. Mohon Tuan Chu jangan marah. Pak Tang terlalu sopan. Aku datang kali ini, memang datang untuk berkunjung ke rumah kakak. Karena putri kakak begitu ramah, jadi aku nggak perlu repot nyari lagi. Apa maksudnya Pak Chu bilang gitu? Aku nggak suka muter-muter. Suamu di mana? Kalian bawa dia paksa ke Longdu. Sebenarnya mau apa? Sewanmu. Tapi, kepala wanita dari istana tabib dewa itu? Betul. Pacu salah sangka. Nona Su bukan keluarga kami yang culik dia. Yua, ini sebenarnya kenapa? Ayah! Aku nggak culik semuamu kok. Cuma aku undang dia ke Longdu. Buat bahas kerja sama medis, sekarang dia udah di rumah, ditata, dan dilayani dengan baik. Nih, aku bilang juga apa, keluarga Tang kita, masa mau ngerjain penculikan kayak gitu. Mungkin putriku ini lagi pengen belajar ilmu kedokteran. Jadi dia undang Nona Su buat ngasih arahan. Anak kecil mau belajar ilmu, nggak berlebihan kan? Baik, karena ini bukan penculikan. Tolong Pak Tang, lepaskan dia sekarang. Kamu tadi fitnah aku begitu. Kamu bilang lepas ya lepas aja. Kalau tersiar, keluarga Tang kita. Gimana mau bertahan di Daxia? Pakai aturan lamaku sama Yueji? Aku mau main judi sama kamu. Mau main apa? Bunga emas lawan banteng? 1 poin kartu domino. Pilih aja terserah kamu. Kang Yu itu di kasino bawah tanah Ozo. Pemain kartu terkenal. Di kapal judi laut hitam. Melawan kepala suku labu dewa judi. Bertaruh puluhan miliar. Katanya dia bisa hafal 8 set kartu. Banyak raja judi yang kalah sama dia. Kalau nggak yakin, jangan nekat deh. Gimana? Nggak punya nyali? Oke. Taruhan kamu ini, aku terima. Dari data kamu, aku lihat. Nggak dengar kamu bisa main kartu. Sebenarnya, ada yakin nggak? Lumayan. Asal-asalan aja deh. Ada nggak tips atau trik? Pinjemin aku. Kamu mau ngapain? Belajar dong. Nggak salah nih. Bentar lagi mau masuk medan perang. Sekarang kamu bilang ke aku. Kamu belum pernah nembak? Mau belajar dadakan? Gak penting, cepet pinjemin aku. Kamu mau bertaruh apa? Dengar kamu main 21, lumayan jago. Aku lawan kamu main 21. Kamu bener-bener cari masalah ya? Yuada? Belum pernah kalah sama siapapun. Kamu benar-benar cari mati. Bilang aja. Kamu mau main di mana? Gampang. Masing-masing dari kita punya satu, minimal 100.000. Siapa yang duluan habis uangnya, dialah yang jadi di taruhan ini. Pecundang. Bahas taruhannya. Kalau kamu menang, aku bakal bebasin suwanmu. Kalau aku menang, aku mau seluruh istana Dewa Tabib. Seluruh istana Dewa Tabib. Nafsu makan kamu gede ya? Kamu kan penyelamat suanmu, asal kamu nego sama dia. Aku yakin dia dengerin kamu. Jadi kamu yang lakuin, bisa aku jadi wakil wanmu di sini, aku taruhan sama kamu. Tapi sebelum Aku mau tanya, taruhan ini pakai aturan gaya barat atau gaya Amrik? Iya, yang nyangka kamu tahu banyak juga ya. Gaya barat? Aku temenin kamu main yang langka. Tapi aku masih perlu nunggu sebentar. Panduan yang kamu minta. Udah aku cari ini. Nggak tahu deh, sekarang lihat ini buat apa sih? Aku nggak salah lihat kan? Dia malah buka-buka panduan langsung di sini. Itu kan tingkah pemula banget sayang. Sekarang lihat panduan. Buat apa lagi? Kak, kamu pasti udah pernah main blackjack kan? Pernah beberapa kali sih. Cuma udah lama nggak main. Jadi agak lupa. Perlu diingat-ingat lagi aturan mainnya. Oke, aku kasih kamu waktu biar kamu bisa familiar lagi. Kalau kamu aja nggak paham aturan.
Saran aku sih, mending jangan judi. Kemampuan main judi kayu, kamu nggak punya peluang menang. Sebagai menantu keluarga Tang, masa gampang nyerah? Biarin dia main. Lihat besok gimana caranya bikin dia masuk. Headline berita. Oke, aku udah nggak ada masalah. Bisa mulai. Belajar dadakan terus langsung main. Meskipun kamu pemula, Aku nggak akan kasihan. Bagikan kartu. Hoki banget ya. Dapat angka gede lagi. Minta kartu. Iya nih, lumayan hoki sih. Angka 10. Tapi, Aku milih full aja. Aku bilang, Chu Yuhang, kamu sebenarnya bisa main kartu nggak sih? Ini baru mulai, udah dapat 10, udah gede banget. Kamu tinggal ambil kartu berapa aja. Nggak ada risiko sama sekali. Nggak bakal kelebihan angka. Juga nggak bakal terlalu kecil. Kartu sebagus ini. Kok gampang banget nyerah? Menurut aku sih dia, emang nggak bisa main judi kartu. Muri buang-buang waktu aja di sini. kalau bukan adikku yang nemenin kamu. Aku udah yakin kamu bakal kalah. Ini sengaja bikin ribut. Sudahlah, aku temani kau pelan-pelan. Kalahkan taruhan ini. bagi kartu. Tadi kartumu bagus banget. Kamu ngambil kesempatan itu. Sekarang malah dapat kartu. Yang paling kecil, enggak. Aku mau minta kartu lagi. Kayaknya kamu beneran nggak bisa main. Kartu sejelek ini aja kamu ambil. Apa yang nggak aku berani? Minta kartu. Karena kamu berani main segitunya. Aku temani kau main sampai akhir. Minta kartu? Aku sudah 18 poin, biar kamu dapat as lagi. Paling cuma 13 poin, mau minta kartu lagi. Nah, aku hormati kemampuanmu. Makanya aku peringatkan. Setelah 2 poin ini, Kalau dapat kartu besar, syukurlah. Tapi kalau terus dapat kartu kecil, kamu kali ini nggak bakal rugi banyak. Sangat merugikanmu. Nggak apa-apa. Menarik. Maaf, aku sudah 18 poin. Kamu cuma perlu dapat 1 poin saja untuk menang. Jangan salahkan aku nggak ngasih tahu. Dengan kartumu sekarang, kalau terus minta kartu, cuma buang-buang uang. Minta kartu. Gila. Sini. Sudah nggak ada keraguan lagi kan? Iya. Taruhan ini. Beneran anak SD aja nggak bakal main seperti ini. Kelihatannya nggak seru. Kamu sebenarnya ngapain sih? Kartu ini nggak dibuang. Misi mau buang-buang uang? Lihat gayanya, kirain mau nampilin kartu apa? Nggak taunya cuma 6 doang. Su Yuhang, kamu nggak salah dengar kan? Bahkan kalau Zhang Liu ditambah kamu, totalnya cuma 19. Dia itu. Putaran ini kamu pasti kalah, siapa bilang? Selagi bukan, semua masih mungkin terjadi. Kangkau. Kamu mau jadi 2, sepertinya kamu nggak belajar matematika dengan benar, sembarang 1 selagi lebih dari 2. Bikin kamu bangkrut. Kamu pakai apa buat dapetin 2? Sekarang kamu cuma butuh 2 buat menang. Tapi di meja sekarang sudah ada 3 kartu 2. Yang tersisa cuma 1. Peluang kamu buat dapat 2 lagi. Kurang dari 1%, nggak ada gunanya lanjut begini. Mending kamu lipat aja. Sekecil apapun peluang, tetap ada kemungkinan. Ya nggak? Ambil kartu. Kamu gila. Kok? Satu langkah ini. Di meja tinggal 500.000. Tenang aja. Satu putaran, dia pasti kalah. Ambil kartu. Kayaknya kamu beneran nggak ngerti. 1 poin doang, banyak orang udah nasihatin, kamu nggak denger. Kalau gitu, lompat aja ke lubang dalam. Ambil kartu? Aduh, nggak baik. Orang ini mau habisin semua modal. Chu Yuhang, lo sebenarnya ngapain? Meskipun pasti kalah, tapi masih ada 500. Coba taruh masih ada kesempatan. Tapi lo 1, langsung nggak ada peluang sama sekali. Kenapa? Mau menyesal? Bukan. Aku udah naikin taruhan. Bukankah kamu harus ikut naikin juga? Baik. Aku kasih tambah. Sama kamu, tambah 500.000 lagi, biar nggak tersiar kabar. Katanya aku Tang Yu ngebully kamu. Pemula baru, bisa bagi kartu sekarang. Kamu masih punya 300.000. Sekarang di meja, 1.700.000. Benar. Kan? Iya, benar. Aku suka cara main cepat. Jadi pertama, Langsung aku buang. pasang taruhan kecil aja, walaupun ada risikonya, tapi chip yang dikumpulkan banyak, sebenarnya lu mau bilang apa? Skill main lu emang jago banget. Tapi ada satu kesalahan fighter. Yaitu di meja judi, lo nganggep remeh lawan. Walaupun kemungkinannya kecil, tapi kebetulan banget. Kena ke kepala gue. Maaf ya, kartu terakhir gue adalah satu-satunya yang total. Lo kalah. Cuma kurang dari 1% kemungkinan. Ternyata beneran berhasil. Lo
Gimana caranya lo bisa? Apa ini mimpi? Keberuntungan sialan kayak gini aja bisa kena. Lo ketipu sama penampilannya. Di meja judi, skill gak paling serem. Yang paling serem itu mainin mental lawan. Jangan sombong dulu, gue masih punya 300.000. Masih bisa main sama lo. Siapa yang menang kalah? Pasti, kan? Boleh. Gue bakal bikin lo kalah dengan rela. Kartu favorit. Bagi kartu. Kali ini, Lu akan kalah lagi. Tenang. gue juga nggak bakal tahan lagi. Bagi kartu. Selama. Golkar kedua lagi yang paling kecil. Sip ini dapat buatan. Tadi UR ceroboh. Dan ini UR pasti menang, Dota. Gimana? Kalau gue mau, bisa tiap putaran. Dapat ace di awal. Pasti menang. Itu nggak bisa dibilang keberuntungan apa? 200.000. 200.000. Kayu tinggal Lo masih pemula banget, bisa main kayak gini nggak? Kalau gitu batas bawahnya 100.000. Tentukan batas atasnya. Tapi lo kayak gini, Kayu cuma punya satu kesempatan tambah kartu. Nggak adil. Di meja judi ngomongin keadilan. Gak ngerasa itu bodoh. Dia benar. Pertaruhan kali ini memang nggak ada aturan batas atas. Tapi lo mau pakai trik kotor kayak gini buat kalahin aku, kayaknya terlalu khayal deh. Aku tahu kemampuanmu, makanya aku pasang. Cuma mau cepet selesain pertaruhan ini. Aja. Lo. Hari ini aku bakal nunjukin. Apa itu kekuatan Raja Judi Dunia? Tambah kartu. Ayo cuma pakai 2 kartu. Udah dapat 20. Kayu cuma pakai 2 kartu. Udah dapat 20. Gimana? Dalam situasi 2 kartu, bisa dihitung 10. Ditambah ke 10 poin. Jadinya 20, nilai paling besar. Lo, mau taruhan lagi? Selesai. Level Ju Yuhang sama Tang Yu emang gak Satu level. Hari ini pasti kalah. Tambah kartu. Udah kayak gini. Lo masih nambah kartu apa? Mau ngasih duit gratis? Ini aja masih nambah kartu. Tuan Raja, lo harus lihat bener-bener. Kayu udah punya 21. Paling besar. Lo udah nggak ada peluang menang. Aku udah bilang sebelum akhir susah tahu hidup mati. Tenggong apa ambil kartu lagi dong? Ambil lagi. Apa? Kartu orang ini Nggak lihat-lihat? langsung minta tambah. Emosi. Ini main apa sih? Aku kok mulai nggak ngerti ya? Oh iya, Bahkan aku sendiri juga agak nggak paham. Chu Yuhang, kamu emang beruntung menang. Tapi jangan main kayak gitu dong. Putaran ini jelas. Nggak mungkin menang sih. Kamu udah ambil kartu tambahan 3 kali berturut-turut. Bisa tenang nggak, Sa? Aku tenang banget kok. Ini kata lu tenang. Kartu dasar kamu kecil banget. Terus pasang taruhan. Itu cuma buang-buang duit doang. Aku tahu kamu sekarang lagi panik, tapi kamu masih punya uang, masih bisa main beberapa putaran lagi kok. Tenang dulu, baru ada kesempatan. Kalau masih nekat, kesempatan malah habis. Kemampuan dia bisa dapat 21 setiap 2 kartu. Udah susah payah dia aja. Gini aja judi. Kalau dikasih jalan keluar lagi, nanti susah urusannya. Jadi putaran ini harus menang. Aku nggak salah dengar kan? Sekarang kartu aku paling besar, gimana kamu mau menang? Aku nggak salah dengar kan? Sekarang kartu aku paling besar. Gimana kamu mau menang? Bisa nggak menang? Kita bertaruh sampai akhir. Nanti kamu bakal tahu. Dia ini main trik apa sih? Atau pasang taruhan dua? Lanjut ambil kartu. Sok-sokan. Aku mau lihat aja. Menghadapi kartu paling besar ini. Kamu bisa main trik apa? Kamu dapat yang paling besar. Tapi jangan lupa, Hari ini kita main aturan barat yang jarang dipakai. Kamu bilang apa? Kamu lupa? Satu hal kecil, satu aturan penting. Yaitu... Apa, jangan-jangan. 5 bintang terlemah. 2 kartu 3, 3 kartu 2, meskipun totalnya cuma 11 doang. Tapi dalam aturan gaya barat, 5 kartu terlemah. Kalau ditambah sampai kartu ke-5, masih nggak pecah. Itu namanya 5 bintang. Tentu, 5 kartu terlemah. Bersatu juga nggak mungkin pecah. Dan 5 bintang terlemah ini, tapi bisa kalahin punyamu poin. Main sampai sekarang, ternyata kamu udah siapin jebakan dari awal. main sampai sekarang, ternyata kamu udah siapin jebakan dari awal. Panduan yang kamu baca sebelum taruhan, itu untuk memastikan aturan dalam permainan gaya barat ini. Benar. Aku udah lama nggak main, jadi agak nggak yakin sama aturan spesial ini. Taruhan kecil, permainan biasa sebenarnya dari awal duduk. Orang ini udah Menyusun strategi. Pertama tentukan aturan main, lalu serang mental, bingungin pikiran lawan, lalu kuasai dengan skill kartu, terakhir manfaatkan. Aturan spesial dalam permainan tadi, buat menang mutlak. Dari awal sampai akhir rapi banget, sampai nggak rasa. Raja makin lama makin menyeramkan. Kak Yu, yang kalian mainin, nggak mungkin beneran ada. Aturan 5 bintang ini. Gan, ada atau enggak? Kenapa? Kita kan nggak sepakat duluan. Permainan ini nggak bisa dihitung. Mana nggak sepakat, yang ada di sini bisa jadi saksi. Waktu itu yang ditentuin di aturan gaya barat. UR. Kalah ya kalah. Nggak ada yang perlu dibahas. Kakek.
Dia berani pakai aturan main, cara-cara kotor kayak gitu, aku kalah nggak ikhlas. Intinya sih, itu akibat kamu meremehkan lawan, harus terima kalah dong. Sesuai taruhan. Apa kamu harus lepasin suanmu? Kamu, oke. Satu istana tabib, ya? Aku berani kalah kok. Sawo Nunaso, diantar aman ke Zhonghai, lepasin orangnya. Orangnya udah aku lepas, tapi jangan terlalu sombong. Besok di pesta ke Liu Weng, kita lihat aja. Kalau tebakanku nggak salah, dia mau judi itu. Belajar dari Gao Xiang kan? Kok kamu tahu? Apa dia nggak pernah bilang? 5 jari. Gimana caranya sampai putus? Itu kamu. Kamu itu Raja Seribu Tangan. Raja Seribu Tangan. Nona kecil. Saran aku, Nggak cocok main judi. Cepat atau lambat bakal rugi. Nggak usah kamu urus. Operasinya, Pak Chu hari ini. Bener-bener bikin aku melongo. Pak Tua Tang, Jadi nggak usah basa-basi sama aku. Kamu nonton dari samping lama. pasti mau coba-coba kemampuan aku kan? Iya, dari satu pertaruh banyak sisi seseorang. Kara-karamu sekarang bener-bener makin bikin aku kagum. Sayangnya, kamu salah pilih. Aku cuma mau bantu Yueji naik tahta, selidiki keberadaan orang tuaku. Dulu orang tuamu adalah ahli senjata rahasia paling jago di keluarga Tang, tapi nggak taunya akhirnya khianati guru, hilang tanpa jejak. Kamu mau cari mereka? Nggak gampang, aku nggak peduli. Dulu kalian yang bikin orang tuaku hilang tanpa jejak, hidup atau mati, aku harus cari. Terus cari kalian, satu persatu, bikin beres utang ini. Dulu karena urusan orang tuamu, bikin keluarga besar Shangjing kacau balau. Akhirnya yang Tumpukan tulang belulang. Apa kamu belum paham? Terus kenapa? Mau pakai itu buat hancurin aku? Kalian anggap aku Chu Yuhang terlalu sederhana? Aku lihat kamu bibit yang bagus. Makanya aku kasih saran baik. Tapi karena kamu keras kepala, aku jadi nggak enak. Ngomong apa-apa lagi. Anak muda, jangan terlalu sombong. Tahu dong, di luar masih ada yang lebih hebat. Di atas langit masih ada langit. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa. pulau getang kalian. Benar-benar banyak ahlinya ya. Mbak Su, beberapa hari ini di keluarga Tang Betah tinggal? Lumayan. Tapi aku beneran penasaran, kenapa sih nggak boleh kasih tahu Chu Yuhang? Tentang asal-usul aslinya. Ini antara aku dan dia. Sebuah anak muda terlalu labil. Masih perlu dia terima pelan-pelan. Kalian parah, orang hebat di balik keluarga tersembunyi, suka sembunyi gelap-gelapan main catur. Kelek aku ke keluarga Tang, pasti biar dia datang ke Shangjing kan? Terus pakai keponakanmu yang baik, Tang Yueji, ngasih tahu dia kebenaran tentang ibunya. Aku cuman bikin jalan buat dia. Besok pesta Klion, pemilihan kepala keluarga. Kamu beneran nggak mau campur? Ini kan bibit kesayanganmu. Dan anak perempuan kesayanganmu. Pertarungan antara mereka. Bahkan Tang Yueji bakal pakai pesta ini. Buat perubahan apa? Nggak, ini permainan anak muda. Biarin aja mereka main sendiri. Aku udah tua. Nggak bisa ngatur semua hal. Apa kamu nggak sadar? Kamu lagi nyiapin buat diri sendiri. Alamak tuh. Jadi aku malah ngasih Nona Su. Tentu saingan lagi. Hari ini keluarga Tang ngadain pesta ke Iwong. Orang penting keluarga Tang. Semua bakal hadir di pesta ini. Sekarang aku mau mulai kudeta keluarga Tang. Siapa yang mau ikut aku? Hormat ke kepala keluarga yang baru. Kita bener-bener musuh ketemu di jalan sempit ya. Belum masuk aja udah ketemu kamu. Sial banget. Nona Tang, ngomong apa sih? Apa kemarin belum cukup kalah? Hari ini mau kalah lagi. Jangan sombong. Di pesta Kliwong hari ini, aku pasti bakal bikin kalian malu. Balas dendam kekalahan kemarin. Tuan Chu, dengar katanya kamu punya guru. Pengalaman dari guru. Belajar aliran Hezong. Sedangkan aku dari kecil ikut. Guru tuaku selama bertahun-tahun. Selalu belajar ilmu Lianyang. Hari ini beruntung. Pengin minta petunjuk lagi sama kamu. Lau Fuzi itu paman guruku. Kalau gitu, kita bisa dibilang satu perguruan. Iya, menurut urutan generasi, aku harus panggil kamu. Betul, nggak nyangka di sini. Bisa ketemu adik seperguruan lagi, Tang Chi. Ngapain ngomong sama orang itu? Ayo kita pergi, Kak. Sampai ketemu di pesta. Akhirnya ketemu kamu. Ke Yuhang. Ikut aku pulang.